Oke, Bapak Ibu, kita mulai ya kelas online pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman yang ada di wilayah waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore bagi teman-teman yang ada di wilayah Indonesia bagian Tengah dan Timur. Baik, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada siang hari ini Pak Muji Santosa, beliau selaku Direktur Muji Santosa Training and Consulting. Yang saya hormati pula Pak Muklis selaku tim dari Muji Santosa Training and Consulting, dan yang saya hormati dan saya banggakan ini narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Ibu Mulyati Zamzami SE MACC CFRA. Waduh, bingung aku ndelok gelar ya apa, bingung saya Bu. SE-nya ini yang paling apa, saya sarjana ekonomi. Beliau dari auditor nggih, auditor madya dari Pemkab Karanganyar. Beliau juga sebagai Dewan Pendiri Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia P3I nggih. Organisasinya juga analis diklat LPP IAPI dan auditor madya Kabupaten Karanganyar. Sedangkan pendidikan beliau S1-nya dari UNS, Universitas Negeri Semarang ya kalau tidak salah ya Bu saya. Surakarta Bapak. Oh Surakarta, Universitas 11 Maret ya. Oh nggih, siap. S2-nya dari UGM nggih. Maksi itu apa Bu? Master Akuntansi, jadi MACC itu Master of Accounting. Kebetulan gelarnya pakai gelar luar, Pak. Oh siap, oke. Sedangkan kandidat sebagai S3 ya Bu ya, dari Universitas Negeri Surakarta ya, 11 Maret ya Bu? Oke siap, beliau juga sebagai fasilitator PBJ juga, sama dengan Pak Muklis dan teman-teman yang lain. Oke, kebetulan beliau pada siang hari ini sebagai narasumber kita. Sedangkan saya, perkenalkan saya Mustafa dari Biro Pengadaan Barang Jasa Provinsi Jawa Timur, yang kebetulan ditunjuk oleh Pak Muji Santosa sebagai moderator yang memandu jalannya kelas online pada siang hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, Bapak Ibu, perlu kita sampaikan tata tertib kegiatan kelas online pada siang hari ini. Yang pertama, peserta harus mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan, yaitu mulai jam 14 sampai dengan jam 15.30. Narasumber akan menyampaikan materi, Bapak Ibu, kurang lebih 45 menit, dan kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi. Sedangkan peserta yang mengajukan pertanyaan, dimohon klik tombol raise hand, Bapak Ibu, dan akan kami berikan kesempatan bertanya. Teman-teman yang klik tombol raise hand terlebih dahulu, maka akan kami berikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan narasumber. Sedangkan untuk daftar hadir, link post-test dan daftar hadir Bapak Ibu baru di-share oleh admin MSTC setelah narasumber selesai menyampaikan paparan materinya. Sedangkan peserta yang isi post-test yang akan mendapatkan sertifikat kehadiran, dan link daftar hadir akan ditutup 10 menit setelah acara selesai. Bapak Ibu jangan lupa nggih, setelah narsum menyampaikan materinya, klik tombol link daftar hadir untuk mengisi post-test dan daftar hadir, karena hanya peserta yang mengisi daftar hadir yang mendapatkan sertifikat, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, pada siang hari ini Bu Mulyati Zamzami akan menyampaikan materi tentang mitigasi risiko PBJ. Akan menjelaskan bagaimana definisi risiko, pengertian risiko, strategi menghadapi risiko, manfaat pengelolaan risiko, dan ini terpenting bagi para pelaku PBJ, mitigasi risiko dan upaya pencegahan permasalahan PBJ. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, sebelum narasumber menyampaikan paparan materinya, baiklah agar kita
kelas online kita siang hari ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Monggo dipersilahkan kita sama-sama untuk membaca doa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, terima kasih. Bu Mulyati, silahkan share screen-nya, Bu. Oke, sambil nunggu Bu Mulyati share screen, waktu sepenuhnya kami berikan kepada Bu Mulyati sampai dengan 14.55. Dipersilakan, Ibu. Baik, guys. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmatnya. Kita diperkenankan bersilaturahmi dalam kondisi sehat, karena hari ini yang paling mahal itu adalah yang sehat tadi, Pak. Jadi kita kehilangan banyak sekali, baik sahabat, ada orang tua, ada kawan, ada kakak, ada adik yang menjadi korban dari. Terima kasih, saya baru 2 kali ini bergabung. Terima kasih saya aturkan kepada Pak Muji Santosa. Sudah mengajak saya untuk bersahabat dengan banyak sekali ahli-ahli di grup ini, walaupun saya belum pernah dimasukkan MS Group loh, Pak Mustafa, walaupun nama saya ya MS juga loh, Mulyati Samsami gitu. Jadi nggak tahu ini Pak Muji ini, nanti takut apa gitu, nggak tahu, saya nggak dimasukkan ya, mungkin habis ini tergerak hati beliau untuk saya bisa dimasukkan ke grup gitu. Siap. Baik. Sore hari ini saya akan belajar bersama. Ini banyak sekali teman-teman dari Pokja, dari auditor, dari UKBBJ, dari penyidik gitu. Kemarin juga ada dari lawyer, advokat seperti itu bergabung di grup ini. Luar biasa, ternyata grup ini gede sekali dan sudah menjangkau seluruh Indonesia. Jadi luar biasa, justru sayalah yang belajar pada siang sampai dengan sore hari ini tentang mitigasi risiko pengadaan barang dan jasa di Indonesia utamanya. Tadi sudah dikenalkan nama saya, kemudian saya lanjutkan saja bahwa pada sore hari ini, siang sampai dengan sore, kita nanti ada beberapa materi, ya saya mulai dari pengantar, kemudian nanti fakta dan permasalahan dalam proses pengadaan barang dan jasa, kemudian mitigasi risiko dan upaya pencegahan permasalahan tersebut, dan yang terakhir adalah penutup. Dengan waktu yang singkat, hanya 45 menit, saya mengalami kendala yang sangat berarti karena saya biasanya ngomong tuh 3 hari, Pak. Jadi 3 hari itu semakin lama, semakin suara saya kenceng gitu. Jadi teman-teman ini tipikalnya Bu Mulyati Zamzami itu semakin lama suruh ngomong tuh semakin nadanya semakin tinggi gitu. Jadi sedapat mungkin saya akan sampaikan materi ini 45 menit ke depan. Pengadaan barang dan jasa, saya menggambarkan sebagai procurement as a journey. Jadi, apakah stabil Pak suara saya? Pak Mustafa, stabil ya? Stabil Bu. Lanjut Bu. Ya, jadi ibarat sebuah journey, kita nih harus membuat sebuah perencanaan yang benar, ya. Sebuah perencanaan yang benar itu sudah 50% keberhasilan. Kalau kemudian kita perencanaannya nggak dibuat acak-adul, ibaratnya kita merencanakan sebuah kegagalan. Bukan kalau tidak direncanakan dengan baik, maka kita merencanakan sebuah kegagalan. Maka dimulai dari perencanaan hingga tujuan akhir, ya kita harus benar-benar kita pastikan perencanaannya, kita kawal betul pelaksanaannya, bahkan sampai terakhirnya di tujuan akhirnya. Apakah sampai tidak di tujuan akhirnya? Seperti itu. Nah, kalau kita bicara tentang 7 kebiasaan dari seseorang yang sangat efektif, ya kalau teman-teman sering membaca ada 7 Habits Highly Effective People. Saya lebih menyoroti kepada yang habit 2 untuk materi pada
sore hari ini, di mana kita sudah harus memulai sesuatu itu dengan tujuan akhirnya terlebih dahulu yang akan kita perhatikan. Jadi begin with the end in mind. Ya. Kenapa begitu? Karena kalau kita sudah mengetahui tujuan akhirnya, kita akan mengetahui bahwa banyak sekali hal-hal yang ketika nanti sampai di tujuan akhir, ada banyak sekali orang bertanya, ya, entah APH, entah pengawas internal, entah pengawas eksternal, gitu, entah masyarakat umum, seperti itu. Jadi kita betul-betul mempunyai akuntabilitas ketika ya sebuah pengadaan itu kita jalankan. Nah, banyak yang kadang-kadang sudahlah berjalan saja, nggak ngerti nanti kalau ada pertanyaan APH, ada pertanyaan APIP, ada pertanyaan BPK, kenapa seperti ini, kenapa seperti begitu, itu tidak pernah kita siapkan. Ya, ketika kita tidak mengetahui apa sih resiko yang melekat di dalam sebuah tahapan pengadaan barang dan jasa, ini berbahaya. Maka inilah pentingnya kenapa hari ini kita belajar tentang mitigasi resiko di pengadaan barang dan jasa. Nah, bicara tentang definisi, saya mengambil yang paling umum ini di Wikipedia. Jadi, risk management adalah suatu pendekatan terstruktur atau metode atau metodologi dalam mengelola ketidakpastian. Ya. Kenapa kita harus menggunakan ini? Karena ada sesuatu yang tidak bisa kita kontrol, yaitu ketidakpastian. Ya. Ketidakpastian itu pasti ada. Nah, kalau segala sesuatunya pasti, kita mah enak saja. Kalau jualan batik itu mesti laku, ya semua orang jualan batik. Kalau jadi PNS itu selalu jadi kaya raya, ya semua orang akan pengen jadi PNS. Kalau jadi pokja itu mesti nanti dapat sesuatu, ya semua orang akan senang sekali. Nyatanya kan banyak orang juga yang tidak senang jadi pokja kan. Banyak juga yang memang punya mental untuk wira swasta, nggak mau saja jadi PNS. Seperti itu. Jadi ada ketidakpastian di dunia ini, ya, di mana manajemen risiko ini adalah suatu pendekatan terstruktur untuk mengelola ketidakpastian tersebut yang berkaitan dengan tidak menyenangkan, tidak menguntungkan, ya, sesuatu berkaitan dengan ancaman. Nah, kemudian suatu rangkaian aktivitas manusia terhadap penilaian risiko. Jadi risk management itu tidak hanya sekedar mungkin menilai risiko, tidak, mengembangkan strategi untuk mengelolanya, kemudian mitigasi risiko dengan menggunakan source yang ada. Jadi mitigasi ini adalah bagian dari risk management. Nah, sore hari ini kita hanya bicaranya sedikit tentang mitigasi risiko. Kalau risk management mungkin butuh 1 semester lah untuk bercerita tentang itu gitu. Sehingga kita ngambil yang mitigasi risiko saja, ini merupakan tindakan terencana. Ya, tindakannya ini terencana, berarti harus ada planning tentang ini. Iya, karena harus direncanakan dengan baik, berkelanjutan. Ya, yang dilakukan oleh si pemilik risiko, ya, supaya apa? Supaya bisa mengurangi dampak dari suatu kejadian yang berpotensi atau telah merugikan. Apakah risiko itu benar-benar bisa dihilangkan? Ya. Nah, nanti kita diskusi. Apakah risiko? Ya. Nanti kita diskusi. Jadi mitigasi itu hanya mengurangi dampaknya. Karena pasti, Pak, ketidakpastiannya jelas di depan. Bahkan kalau ketidakpastian itu mengakibatkan sebuah peluang, sebuah keuntungan, maka namanya peluang. Ya, kalau peluang mah kita senang aja, kita hajar aja Pak peluang Pak. Ya, tapi ketika ketidakpastian itu bakalan menimbulkan kerugian, itu namanya risiko. Dan risiko ini harus kita manage dengan baik. Ya. Nah, dari risiko ini ada beberapa definisi dari ISO 31000 mengatakan bahwa dampak ketidakpastian terhadap tujuan. Jadi risiko adalah dampak ketidakpastian terhadap tujuan dan dampak tersebut merupakan deviasi positif atau negatif dari apa yang diharapkan. Kemudian dari Komisi Eropa saya mengambil definisinya ketidakpastian yang terukur terhadap suatu hasil. Jadi risiko itu ketidakpastian yang terukur terhadap suatu hasil, baik berupa peluang
atau dampak negatif di mana ketidakpastian yang terukur tersebut dinyatakan dalam sebuah kemungkinan. Nah, kemudian dari Chartered Institute of Procurement and Supply, probabilitas terjadi sesuatu yang tidak diinginkan itu namanya risiko. Kemudian dari PBB, kerentanan terhadap kerugian sebagai akibat dari ketidakpastian. Nah, ini risiko. Nah, bagaimana sih caranya menghadapi risiko? Ya, ada orang itu yang sangat menyukai risiko, ada yang betul-betul tidak suka dengan risiko. Salah satu orang yang tidak suka risiko ada nggak mau saya jadi pokja, saya nggak mau terlibat. Tadi saya tergelitik dengan ada seorang ibu yang menyatakan, oh saya masih terlibat di pengadaan barang dan jasa. Ini konotasinya ini jelek banget di pengadaan barang, masih terlibat itu. Jadi konotasi terlibat itu kayaknya kok nggak enak gitu ya. Jadi apa namanya? Ada memang yang tidak mau sama sekali. Dia memang tidak mencintai resiko di pengadaan barang jasa. Makanya ada walaupun sudah punya sertifikat dasar, saya nggak mau jadi pokja. Karena apa? Risknya sangat tinggi. Ya, memang kita akui bahwa punishment maupun reward-nya di pengadaan barang dan jasa ini belum seimbang. Ya, masih sangat jomplang sekali. Walaupun sudah pemerintah sudah melakukan banyak hal untuk meningkatkan reward dari para pengelola pengadaan barang dan jasa. Nah, strategi yang bisa diambil ketika kita menghadapi risiko adalah kita bisa satu mentransfer risiko tersebut. Ya, ada namanya transfer risk. Mentransfer risiko. Mentransfer apakah otomatis bisa menghilangkan 100% dari risiko? Belum tentu. Tidak pasti juga, walaupun kita transfer resikonya itu masih ada ketinggalan enggak? Ya, ternyata masih bisa juga ada resikonya Pak di sana Pak. Ya, kemudian ada yang avoid, ya benar-benar menolak. Ada mitigate risiko, ya. Ada juga yang menerima risiko. Menerima itu berarti menerima sebagian. Ya, ada risk lover, ya. Orang yang nggak punya perhitungan pokoknya hajar aja gitu. Itu biasanya orang-orang yang menggunakan otak kanan biasanya mikir risikonya itu ntar dulu, kejedor aja dulu, habis kejedor nanti akan ada jalan lagi kayak gitu. Jadi ciri-ciri orang otak kanan kan gimana caranya memasukkan gajah ke dalam kulkas, nggak usah dipikir. Risikonya gimana? Buka kulkas, masukkan gajah, tutup. Kayak gitu. Ya, itu cinta banget sama risiko, tapi itu ekstrimnya gitu. Tapi apakah mereka juga mulai menghitung? Apakah mereka juga sudah mulai menerima sebagian resiko tersebut? Nah, itu strategi yang bisa kita ambil. Nah, di pengadaan barang dan jasa, orang di luar sana mengatakan, risikonya gede banget loh, tinggi banget loh risknya. Ya, apakah kita harus menghitung dulu risiko di setiap tahapannya supaya kita tidak terjerat masalah? Ya, karena kalau udah masalah itu resiko yang sudah kejadian. Itu masalah. Ya, kalau sudah kejadian itu masalah. Makanya saya selalu membuka konsultasi seumur hidup dengan teman-teman yang pernah belajar dengan saya. Dengan catatan kalau bisa masalahnya sebelum kejadian. Ya, jadi kalau sebelum kejadian itu kan masih berupa risk ya yang bisa kita manage seperti itu. Tapi kalau sudah jadi masalah, ya kalau udah terlambat saya biasanya kalau udah terlambat ya hubungi dokter terdekat aja lah Pak gitu. Kalau nggak kebangetan bisa kita tolong gitu. Sukanya main nerima resiko, nggak dipikir panjang, nggak dihitung resikonya, kemudian terjadi masalah. Ya, kadang-kadang masalah itu bisa bikin kita buntung gitu. Kita dapatnya di risiko itu cuman segini, harusnya yang harus kita korbankan segini, tapi kemudian mengambil seluruh hidup kita kadang-kadang. Nauzubillah min dzalik. Banyak teman-teman kita yang terlibat dengan proses-proses hukum, ada yang mengatakan kriminalisasi dan lain sebagainya. Kalau saya sih selama dia bersih, ya nggak usah risih. Ya pasti akan ada teman-teman yang akan membantu untuk bisa membersihkan namanya. Ya, banyak sekali teman-teman ahli-ahli pengadaan yang mau dan bahkan tidak perlu membayar untuk mendampingi teman-teman yang bermasalah dengan hukum. Selama tidak ada mens rea, selama dia tidak dalam tanda kutip merencanakan jahatnya itu, maka dia pasti bisa tertolong.
Nah, kadang-kadang mohon maaf, nih niatannya udah nggak bener dulu gitu. Nangis-nangisnya setelah niatnya ketahuan gitu. Jadi ya paling kita bisa mereduce risikonya aja. Seperti itu. Nah, kemudian kenapa sih risiko ini harus kita kelola seperti itu? Ada banyak sekali manfaat. Yang pertama adalah manfaat finansial, di mana ketika risiko itu sudah kita hitung, untuk mengurangi dampak finansial dari risiko terhadap organisasi. Ketika kita sudah menghitung risikonya, pasti secara finansial kita akan bisa menghindari. Misalnya pengadaan barang dan jasa, pengadaannya ini nekat, kita juga harus mulai berpikir bagaimana risiko ini dari sisi penyedia juga ya, kita jangan egois, resiko yang sudah kita hitung ini hanya resiko dari kita loh Bu, jangan, resiko juga yang dari penyedia dong, tolong dihitung, ya tolong itu juga diidentifikasi, seperti itu. Jadi ketika penyedia nih, dia udah menghitung resikonya ketika saya ikut tender X, ya pengadanya seperti ini, saya tidak terlalu menguasai produknya, ya itu resikonya dia. Nah, ketika dia sudah mengetahui resiko kemudian dia manage, dia berusaha untuk mendalami pengadaan tersebut, kemudian dia sudah mulai, oh ntar kalau resikonya di sini, plan A-nya seperti ini, plan B-nya seperti ini. Ya, itu pasti akan mereduce dampak finansial dari perusahaan tersebut. Nah, ini dari sisi si penyedianya. Kemudian ketika kita sudah mengetahui mengelola resiko dengan baik, secara finansial juga, ini mendukung agar jadwal dan estimasi biaya yang telah realistis itu dapat ditentukan. Jadi misalnya pada saat pandemi, resikonya untuk pekerjaan baja, ya ngelas baja itu butuh oksigen. Ketika di Indonesia kemarin beberapa saat yang lalu kita sangat langka terhadap oksigen, di mana berebut dengan teman-teman yang menderita COVID, ya ini rebutannya dengan pasien ini hidup dan mati gitu kan. Ini tukang lasnya mesti kan kalah gitu kan. Nah, ketika seperti itu resikonya sudah bisa kita kelola, sudah kita bisa hitung, maka kita bisa menjadwalkan ya supaya apa? Supaya biaya yang nantinya akan menjadi sebuah resiko bagi kita itu kita bisa geser. Jadwalnya bisa kita tata seperti itu. Tetapi kalau tidak dikelola dengan baik resikonya, maka banyak sekali ya kalau Bapak Ibu nanti teman-teman auditor nih sudah mulai keliling nih, mereka punya alasan, kenapa terlambat ini bajaknya? Akhirnya deviasinya menjadi seperti ini nih konstruksinya. Mohon maaf Bu, kita rebutan oksigen, oksigennya kita kalah. Nah itu berarti dia tidak menghitung resiko. Ya kita nggak mau alasannya seperti itu menjadi pembenar. Nah, itu resiko yang Anda harus sudah kelola sejak lama, sejak kemarin. Bu ada kenaikan baja hingga 40% lah. Terus kalau naik udah 40%, plan A kamu gimana? Itu kan risk yang kamu harus kelola. Saya terlambat Bu. Lah kalau terlambat, siapa yang mau? Itu resiko bisnis kamu. Saya sebagai owner, saya nggak mau. Nah, ketika titik-titik kritis itu, dari baik kita, user, end user ataupun pemilik pekerjaan, mengetahui mengelola resiko itu dengan tepat, ketika belum kejadian pun kita sudah mengeluarkan warning-warning. Seperti itu. Itu manfaat finansialnya. Kemudian manfaat operasional, memberikan informasi. Halo, apakah putus-putus suara saya? Tidak ya Bapak Ibu ya? Terdengar jelas memberikan dari informasi yang dibuka sehingga pengambilan keputusan. Dari Surabaya jelas ya Pak ya? Jelas, Oke, lanjut. Saya suka salah mencet deh. Oke, memberikan informasi yang diperlukan sehingga pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan lebih baik. Ya jelas, ketika risknya sudah kita identifikasi, ya bahkan di beberapa lembaga khusus kelas risiko, ya itu bisa sampai 3 hari atau tiga sesi, 3 hari lah untuk khusus belajar tentang bagaimana mengidentifikasi resiko, bagaimana cara kita menghitung resiko, bagaimana cara kita mengelompokkan resiko, itu sampai 3 hari. Nah, kita tinggal comot manfaatnya saja. Ketika informasi itu sudah risiko itu sudah kita kelola, maka informasi ini diperlukan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Kemudian juga meningkatkan pengendalian atas ketidakpastian dalam proses pengadaan.
Ya. Bahkan seorang perencana yang handal pun pasti akan selalu ada ketidakpastian di dalam proses pekerjaan itu berjalan. Makanya konsultan perencana itu masih mempunyai tanggung jawab hingga pengawasan berkala. Karena apa? Ketidakpastian itu yang pasti. Ya. Ketidakpastian itu adalah sebuah kepastian. Maka ketidakpastian itu gimana caranya supaya kita bisa mengendalikan dengan cara apa? Dihitung, ya, diikat dan lain sebagainya. Oke, itu dari manfaat operasional. Kemudian manfaat strategisnya, mengurangi kemungkinan terjadinya kerugian yang dialami oleh organisasi dan reputasi organisasi. Ketika resiko ini tidak dikelola, bisa saja si perusahaan ini kena blacklist. Ya. Bisa saja si Pokja ini bermasalah dengan hukum. Ya, honor nggak seberapa, tunjangan nggak seberapa, tapi PNS dicopot. Wah, itu gamblingnya ngawur itu. Ya. Makanya saya sedih kalau Bapak Ibu Pokja menganggap ini mata pencaharian yang menguntungkan, itu sedih saya. Ya, karena apa? Kalau mau kaya ya jangan jadi PNS. Ya, jadi wirausaha, ya PNS plus wirausaha. Tapi ketika itu hanya PNS kemudian menggantungkan seluruh ininya ke saya udah jadi Pokja nih, udah tenang saya. Ya gaji saya udah habis. Sedih saya, Pak, Bu. Ya, jadi tolong ini adalah sebuah pengabdian, ini adalah sebuah pelayanan publik, maka jadi PNS yang jujur itu ganjarannya cuma surga, ya, enggak kaya, enggak. Ya, kaya itu ya kita menggunakan waktu-waktu luang kita untuk berwirausaha. Banyak sekali wirausaha yang bisa kita lakukan dengan era yang sangat maju dengan teknologi IT seperti hari ini, seperti itu. Jadi sekali lagi manfaat strategisnya tadi Pak, mengurangi kemungkinan terjadi kerugian yang dialami organisasi, reputasi organisasi, termasuk diri kita. Ketika kita menghitung resiko dari seorang pengelola pengadaan barang dan jasa, jangan sampai anak istri kita itu kena resiko, kena dampak dari resiko yang sudah kita ambil. Ya, saya pernah ada seorang Pokja pemilihan menghubungi saya, Bunda, saya ditekan atasan. Saya bilang, kenapa? Apa ditekannya nggak enak? Kenapa Bunda bilang gitu? Karena ditekan tuh kadang-kadang enak, Pak. Saya bilang gitu. Oh jadi, oh ini yang nggak enak. Maaf, jangan serius, Cak Mustafa. Langsung ketawa saya, Bu. Jadi ada Pokja yang ditekan atasannya untuk melakukan fraud. Ya, melakukan sebuah fraud. Dia jelas ini ngerti, ini fraud. Nah, saya ambil atau tidak, Bunda? Saya cuman begini, Bapak di laptopnya Bapak sekarang ada fotonya anak-anaknya Bapak nggak? Kebetulan anaknya itu kembar Pak, dia punya anak kembar cewek, ya lucu-lucu itu. Dia domisili di Borneo. Kemudian ada Bunda, oke pasang itu di laptopnya sekarang. Saya bilang gitu, dipasang Pak. Setelah dipasang, lihatin terus ya. Sekarang umurnya berapa dia? 2,5 tahun Bunda. Oke, dilihat ya. Bayangkan Bapak masuk penjara selama 3 tahun, 3 tahun kemudian baru ketemu anak-anaknya Bapak yang kembar tersebut. Apa yang Bapak rasakan? Bapak mau ambil itu enggak? Ya. Jadi jangan sampai kita mendapatkan sedikit tapi mengorbankan yang banyak. Ketika resiko itu sudah kita kelola, bagaimana caranya menyampaikan kepada pimpinan kita bahwa ini seperti ini? Ya sampaikan baik-baik. Ya. Kemudian ketika ada permasalahan seperti ini, beri opsi. Ya, opsi yang risknya paling kecil. Ya, jadi Anda sebagai pribadi pun juga harus menghitung risiko. Iya. Ya. Ini PNS ya. PNS yang gajinya itu semua orang udah tahu gajinya PNS berapa kayak gitu. Jadi kalau resikonya ini kita sendiri masing-masing nggak bisa menghitung, wah bisa tekor bandar ini. Ya, rumah juga masalah nih. Bayangkan kita memberi anak kita dengan rezeki yang tidak halal, ya itu mengalir darah, ya kemudian bisa menjadi daging, dan sholat kita tidak diterima 40 hari, kayak gitu. Itu yang harus kita pikirkan Bapak Ibu. Jadi kayaknya memang kita sering-sering harus mengingat hal-hal seperti itu
ketika kita mengetahui resiko yang besar yang kita hadapi sebagai pengelola pengadaan. Ibu kok nakut-nakuti, mending saya takuti daripada yang nakutin APH gitu kan. Ini ada APH di sini kan. Ini kalau APH yang udah nakutin yang ngeri-ngeri sedap ya Cak Mus ya. Betul Bu. Ya, Greweli bahasa Inggrisnya Bu. Greweli. Makanya tadi ada Bapak yang greweli tadi kalau ketemu auditor itu jangan. Auditor kayak saya itu lemah lembut, keibuan gitu kan. Nah, saya udah sampaikan ini loh potensinya. Ya, ketika kita sudah mengetahui potensinya, potensi salahnya di sini, ada permasalahan di sini, kondisinya salah seperti ini, resikonya seperti ini, maka yang terjadi adalah teman-teman ini segera bisa menyelesaikan itu, mereduce resiko tersebut, dan jangan sampai ada masalah. Ya, kalau udah kejadian kan jadi masalah tadi. Oke, selanjutnya adalah memampukan pengelola pengadaan untuk menjunjung prinsip-prinsip dasar pengadaan. Ini Bapak Ibu, ya prinsip yang Bapak Ibu harus pegang sebagai pengelola pengadaan adalah jangan sampai risiko itu menghancurkan kita. Risiko harus kita kelola, kita adalah orang yang bisa mengelola itu dan kita harus jadi pemenang dari risiko tersebut. Walaupun kita tidak bisa menghilangkan dari semua potensi risiko. Oke. Selanjutnya adalah proses-proses atau tahapan-tahapan pengadaan barang dan jasa dimulai dari perencanaan PBJ. Ya. Apakah ada sih resiko di perencanaan? Ada. Ya, orang kita baru lahir saja sudah punya resiko, ini di perencanaan PBJ itu melekat resikonya banyak. Ya, nanti kita kupas satu-satu karena di perencanaan PBJ ini kita sudah mulai melibatkan PPK. Ya. Jadi PPK kita, walaupun di beberapa diskusi kita selalu saya sampaikan bahwa banyak daerah yang masih melakukan kesalahan yang sangat masif, di mana PPK ini SK-nya itu ditandatangani ketika penggedokan anggaran selesai, baru SK PPK disampaikan. Apakah masih seperti itu? Boleh ada yang merespon? Ada beberapa daerah yang masih seperti itu? Masih Bu. Masih ya Cak Mus ya? Iya betul. Kalau di Pemprov Surabaya masih? Kalau di lingkungan Pemprovnya sendiri sih enggak. Mungkin di OPD yang masih belum clear kadang-kadang. Oke. Nah, kenapa saya katakan itu beresiko ketika PPK-nya di SK-kan setelah penggedokan anggaran? Ya, karena PPK ini mempunyai tugas perencanaan bahkan P-1. P-1 ketika mengidentifikasi kebutuhan itu di bulan-bulan Maret, April, ya, itu sudah mulai mengidentifikasi kebutuhan. Ya. Kemudian dia sudah mulai terlibat di dalam perencanaannya. Nanti pengadaannya seperti apa? Ya, dia sudah mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan PPK bahkan P-1. Kalau kemudian digedok, baru kemudian dia melaksanakan, ya, itu dia udah ngerti rohnya kemarin seperti ini loh perencanaan saya. Ya, nanti kegiatannya seperti ini loh. Kenapa dia harus menghadap ke sana bangunan saya? Kenapa saya harus menggunakan bahan-bahan ini? Ya, ketika saya membuat gedung teater, kenapa saya menggunakan menggunakan alat ini? Dia udah ngerti menggunakan bahan ini, spek-speknya seperti ini. Dia udah ngerti. Ya. Kenapa dia terlibat di dalam perencanaan? Nah, kalau PPK-nya digedok-dok pembangunan sinyal terganggu, Bu. Nah, sementara di Perpresnya mengatakan bahwa para pelaku pengadaan itu tidak terikat tahun anggaran. Betul ya, Cak Mus ya? Kalau saya tidak salah ya. Betul, nah, betul, Bu. Berarti sebenarnya di dalam SK-nya dicantumkan nggak sih Pak, dia PPK tahun ini seperti itu seharusnya? Ada yang bisa merespon, boleh? Dicantumkan nggak sebenarnya? Ya. Di daerah sebagian masih mencantumkan. Itu yang saya maksudkan, Pak. Itu risk yang harus ditanggung ketika PPK-nya nggak paham tentang perencanaan di awal. Ya.
Mulo bukane kalau orang Jawa, mulo bukane ki piye itu nggak ngerti asbabun nuzulnya kok tahu-tahu ada gedung kayak gini yang itu kan memang proyek ikonik yang begini-begini, nggak ngerti dia. Orang saya dapatnya SK itu setelah digedok, saya baru bulan Januari akhir baru dapat SK gitu. Jadi ini resiko yang ketika PPK itu tidak diangkat dan tidak terlibat di dalam perencanaan. Ya. Kemudian di proses pemilihan penyedia, ya proses pemilihan, kata pemilihan penyedia memang kata kuncinya Pokja, ya. Ini bahasanya masih ULP ya, ini bahasanya pakai UKPBJ harusnya Pak. Ini belum kita ini pakai slide yang lama ini ya. Jadi di pengadaan barang di UKPBJ ini mempunyai resiko juga banyak. Nanti kita bahas satu-satu. Ya, di tahapan pemilihan pun ada resikonya. Apalagi di pelaksanaan kontraknya. Nah, kadang-kadang ya teman-teman APH, teman-teman LSM dan lain sebagainya ini ributnya di tahapan pemilihan penyedia. Sampai berdarah-darah. Dia harus menang nih. Kenapa ini dikalahkan ini? Sangga banding. Ya, berdarah-darah di proses pemilihan. Ya. Tapi sebenarnya apakah resikonya sebesar itu ketika proses pemilihannya itu salah, kemudian di pelaksanaannya itu otomatis salah? Belum tentu. Ya. Begitupun juga sebaliknya. Ketika proses pemilihannya sudah dilakukan dengan benar, apakah itu menjamin pelaksanaan kontraknya dilakukan dengan benar? Setidaknya resikonya berkurang. Ya. Tapi apakah resikonya itu sudah hilang ketika di pelaksanaan? Belum tentu juga. Ya. Banyak yang BUMN ternyata pelaksanaannya bermasalah juga banyak kan ternyata kan. Orang dikira, pokoknya saya milihnya harus BUMN nih. Kalau begitu BUMN nih jaminan nih, administrasinya tertib, pelaksanaan begini. Emang selalu begitu resikonya nggak ada? Ada resikonya. Ya, dan saya lebih tertarik ketika kita melototinnya itu lebih banyak di pelaksanaan kontrak. Ibarat kata kita dapat pengantin, ya nggak kompeten-kompeten amat, tetapi di pelaksanaannya, ya kita kawal betul, pelaksanaannya benar, itu yang jago. Ya, jangan sampai pas proses pemilihan, ini pengantinnya udah bener nih, sesuai, tingginya sekian, badannya tegap, ya keturunan darah birunya oke, ya kemudian kemampuan untuk keuangannya oke, pengalamannya sudah oke. Tapi ketika di pelaksanaan, ternyata dia menggunakan perusahaan-perusahaan lokal yang justru mengerjakan dan kita tidak tahu seperti itu misalnya. Nah, ternyata apa? Waduh, kualitas pekerjaannya nih. Jangan sampai kemudian kita lepas seperti itu. Jadi resiko di tahapan-tahapan ini masing-masing itu unik dan tidak bisa dipastikan ini seperti ini kembar tidak nanti tidak. Itu beda-beda. Case by case-nya itu beda-beda. Ya, jadi kita harus mempunyai keterampilan yang memang bisa mengelola risiko ini dengan tepat. Oke, di pelaksanaan seperti itu. Kemudian sampai kepada di manajemen informasi aset. Ya, banyak sekali ya Bapak Ibu ya. Kadang-kadang kita itu lepasnya sampai di pelaksanaan kontrak, tapi kemudian di asetnya kita lepasin. Padahal ternyata di bagian aset, di pencatatan aset, di pengelolaan aset tersendiri itu juga punya resiko yang tidak kalah bahayanya ketika itu tidak dikelola. Nah, kalau kita tahu bahwa banyak sekali penyelewengan aset, ya, banyak sekali yang aset kemudian dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, aset yang ternyata disewakan tapi uangnya tidak masuk ke negara, itu resiko yang tetap juga harus kita hitung. Ya. Jadi ibarat sebuah perjalanan, resiko itu melekat dimanapun. Ya, apakah kita parno? Nggak usah aja Bu, yang nggak lucu, nggak indah ini perjalanan ini kalau kemudian kita menghindari semua resiko. Nah, seninya di sini. Oke, kemudian waktu saya tinggal berapa Pak? Mohon izin, kayaknya agak gaspol ini Bu, ya. Kurang 10 menit Bu, agak digaspol ini, remblong. Tekan. Oke. Nah, ya kalau ini saya pikir saya nggak harus jelasin deh kalau ini. Saya ini aja deh, langsung di sini aja deh. Nah, nih Bapak Ibu. Jadi tahapan perencanaan dan persiapan, ya, ketika mengidentifikasi kebutuhan pun,
Halo? Ya, terdengar Bu, terdengar. Lanjut. Oke ya. Jadi ketika mengidentifikasi kebutuhan pun ada resiko yang harus kita pertimbangkan. Ketika satu pernyataan kebutuhan itu tidak memadai. Sebenarnya butuh enggak sih? Ya, sebenarnya kita ini butuh enggak sih barang dan jasa atau barang jasa ini? Nah, kemudian pernyataan kebutuhan terlalu spesifik. Ini juga sebuah resiko ketika kita ini mencari sebuah barang dan jasa, mau pengadaan sebuah barang dan jasa, tapi sangat spesifik. Akibatnya apa? Nanti akan ada resiko banyak sekali penyedia yang gagal. Ya, gagal bisa menjadi bahkan kadang-kadang tendernya gagal, sekali, 2 kali, dan lain sebagainya. Karena apa? Dia terlalu spesifik. Maka ini memerlukan jam terbang ini untuk menentukan spesifikasi dari pernyataan kebutuhan ini. Kemudian dana yang tidak cukup. Nah, dana yang tidak cukup ini apakah menimbulkan sebuah resiko? Iya. Ada yang tidak mau, saya nggak mau saya nggak mau menggunakan multi-use. Kenapa? Wah, pakai MOU lah dengan anggota DPR lah, harus ada kos politik seperti inilah, saya harus beginilah, dan lain sebagainya. Terus solusinya gimana? Saya akan potong tahap-tahapan, Bu. Oke, berarti gedung ini, ya gedungnya ada 4 lantai nih, harusnya nih, ya tahun ini saya baru punya uang 2 lantai, Bu. Nah, karena kami nggak punya dana cukup, maka kami menggunakan single years, tapi hanya 2 lantai, Bu. Oke, ada resikonya nggak? Ada. Ya, itu kalau nanti DPRD-nya tahun depan nggak menyetujui karena mungkin kalah secara politik, risknya tinggi, tidak bisa ngelobi dan lain sebagainya, bakalan mangkrak. Nggak mau saya nganggarkan lagi, cilaka ini. Aduh, PPK-nya cakmu, gedungnya mangkrak kayak gitu. Hancur Jum, ya. gitu. Banyak yang kayak begitu. Hancur Jum. Betul nggak? Masih ada nggak Pak yang seperti ini Pak? Ya, masih ada Bu. Ada kan ya? Iya, betul. Ya, masih ada. Makanya sebenarnya strateginya bagaimana? Strateginya harus multi years. Ketika anggaran tahun ini hanya cukup 2 lantai, tahun berikutnya nantinya akan diputuskan untuk dianggar. Guanya nggak mau nganggarin, udah ada pengurangan bobot kualitas di tahun itu ketika tidak dibangun. Bisa saja merusak, bisa saja itu mengurangi kualitas, ya ketika dibangun, ya kalau di tahun ketiganya dianggarkan, kalau enggak, aduh, nih siap-siap diperiksa nih perencanaannya, kan gitu. Kenapa mangkrak? Ya, kenapa belum dimanfaatkan sudah lumutan dan lain sebagainya. Nah, ini yang harusnya resiko seperti ini ditambalnya dengan apa? Ya multi-use lah. Kalau ketika multi-use itu sudah kita pegang, ya anggota DPRD yang terhormat, dewan yang terhormat itu sudah memberikan satu jaminan bahwa tahun depan itu akan dianggarkan untuk sisa proyeknya yang di tahap kedua. Ya. Jadi ketika multi-use di bulan Januari pun ya sudah mulai mengerjakan, walaupun duitnya belum turun, nggak masalah. Karena apa? Ketika nggak dikerjakan dilangsungkan, wah saya nunggu Bu ini lagi, bahkan multi-years. Ya, lanjutin aja nggak apa-apa. Nah ini mengurangi atau mereduce dari risiko tadi. Ya, ini namanya mitigasi risikonya itu di situ. Bendera merahnya itu ada di sana. Oke, kemudian tingkat waktu yang tidak realistis. Ini masih banyak sekali kejadian di daerah-daerah. Ya, bikin gedung 30 miliar. Telepon dari sebuah bandara, saya nggak sebutin. Ya, Bun, kami dapat anggaran 30 miliar untuk pembangunan hanggar bla 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 bla. Oke. Terus terjadi kesalahan dokumen. Kesalahan dokumennya gimana? Pengerjaannya harusnya sekian ratus hari, pokjanya ngentrinya hanya separuhnya. Ini 30 miliar. Ya, realistis enggak, Pak? Pekerjaannya kalau dilaksanakan seperti itu. Enggak realistis, Bu. Dan dokumen Anda salah. Begitu dokumen Anda salah, enggak bisa evaluasi ulang. Harus ngulang dokumennya. Terus bagaimana? Ya harus ngulang, Pak. Dibenahi dulu ngulang, Pak. Tendernya kemarin gagal, Bu. Ya gagal, enggak bisa. Enggak bisa lanjut, Pak. Untuk dokumennya Bapak salah kok. Ya, potensinya resikonya ketika Bapak nanti disanggah itu sangat tinggi. Ya, Bu, nanti waktu saya kurang, Bu. Nah, kalau nggak realistis, ada solusinya lagi. Toh itu nanti kan
jadiin aja menjadi multi-use misalnya. Nah ini satu treatment di kasus yang satu tidak bisa juga digunakan untuk kasus yang lainnya. Makanya setiap kasus itu penyelesaiannya unik, beda-beda case, beda-beda penyelesaian, beda-beda treatmentnya. Tetapi itu merupakan satu mitigasi risiko di mana apa? Jangan sampai ya waktunya tidak realistis. Kecuali PPK-nya semuanya ganti akte kelahiran, namanya Bandung Bondowoso. Ya, dalam satu malam bisa jadi 1000 candi gitu kan. Oke, terus tidak ada Gangguan sinyal Bu Mulyati? Risikonya sampai di sana. Putus-putus Bu Mulyati. Sorry. Iya, lanjut Bu. Oke, baik. Kurang 3 menit Bu. Lanjut. Oke. Cepat ya. Oke, ya. Biasanya kalau Pak Mukhlis suka murah hati Pak, ditambahin nggak apa-apa Pak. Boleh ya Pak ya? Oke, pemberian kesempatan pokok nggak melewati akhir tahun anggaran ya Bu. Siap. Salah sendiri saya suruh ngomong 45 menit. Saya mah tukang ngomong, nggak bisa ngomongnya sebentar. Siap, lanjut Bu. Oke. Kemudian di penyusunan persyaratan ya, ada definisi yang sempit atau spesifik yang komersial. Misalnya ada nama merek ya. Itu merupakan sebuah resiko. Saya boleh nyebutin merek untuk kondisi-kondisi tertentu. Ya. Saya mending nyebutin dengan saya bisa menggunakan pengadaan yang mungkin saya bisa pakai e-purchasing dan lain sebagainya, tender cepat dan lain sebagainya, ya. Atau memang saya buka saja, nggak usah pakai merek saja. Nah, ada sebuah perhitungan resiko. Oh, saya mending yang mereknya saya udah tahu aja kualitasnya, mereknya udah jelas. Maka silakan, ya. Itu Anda yang menghitung resiko. Anda mau menggunakan strategi yang mana? Nih. Kemudian barang jasa yang tidak didefinisi dengan tepat. Kadang-kadang misalnya kemarin ada kejadian, ada pembangunan masjid, pintu saya seperti ini, kayak gitu. Nah, pintunya seperti ini, ada ukir-ukiran dan lain sebagainya. Ya, HPS-nya dia di pintu itu 135 juta. 105 juta. Karena itu bias atau speknya itu bias, maka si penyedia itu nawarnya hanya 30 juta. Nah, ketika 30 juta ini kan timpang bawahnya itu gede banget kan. Nah, itu ada risiko ketika apa? Nanti kalau kualitasnya tidak sesuai dengan kita, ya, itu bagaimana? Nah, hal-hal semacam ini harusnya sudah mulai diketahui oleh PPK. Jadi PPK jangan hanya sekedar copy paste. Ya, copy paste untuk speknya disesuaikan dengan brosur dan sebagainya. Jadi mohon hati-hati, betul-betul dicermati. Dan kalau proyeknya gede itu tidak hanya sehari 2 kali, bahkan berbulan-bulan untuk mereview spek satu dengan spek yang lain. Kalau speknya ribuan ya memang butuh waktu yang lebih panjang lagi. Mending perencanaannya benar daripada berisiko di kemudian hari. Kemudian spek atau pernyataan kerja yang tidak memadai ada dampak lingkungan yang merugikan. Untuk proses pemilihan metode pengadaan ada kemungkinan kegagalan untuk mengidentifikasi calon penyedia. Ya, ketika sebagai Pokja kita ini harusnya sudah tahu calon-calon penyedianya itu ada di mana. Ya, kalau teori manajemen untuk supply chain management yang modern, dia sudah mengetahui, calon pemenang saya itu ada di daerah ini ada sekian, di daerah itu ada sekian, di daerah ini ada sekian. Kita sudah mengetahui. Jadi tidak meraba-raba, betul-betul kita sudah mengidentifikasi calon-calon penyedia kita. Ya, jangan sampai udah begitu tayang, kok gagal lagi. Lah, kamu tidak mengidentifikasi siapa suppliernya nanti, siapa calon penyedianya. Kemudian metodenya juga mungkin tidak tepat, ada kolusi dan niatnya tadi, saya udah punya calon, nah sudah selesai sudah. Ya, kalau saya udah punya calon dipaksakan harus itu ya susah. Kemudian untuk menyusun penawaran, ada kemungkinan kegagalan menanggapi pertanyaan penyedia dengan memadai. Ya, Pokja itu memang bukan manusia setengah dewa. Semua pertanyaan penyedia dijawab oleh Pokja tidak. Tetapi Pokja mempunyai kesempatan untuk didampingi oleh ahli di masing-masing bidang. Yang penting kuat bayar aja. Pengadaan lift. Ya, kenapa liftnya ini nggak bisa naik, nggak bisa turun akibatnya? Yang disalahin siapa? Ya, salahnya dulu ada PPHP, yang salah PPHP. Kenapa nerima ada lift kok nggak bisa naik, nggak bisa turun gitu. Ya.
Karena ternyata ketika menjelaskan di unwissing masalah lift ini, Pokja ini merasa sok tahu. Harus didampingi ahli di bidang lift harusnya. Ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang kompleks harus didampingi memang orang ahli di bidangnya. Nah, ini Pokja melakukan itu tidak. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, ada nggak pendampingan orang-orang ahli di sana? Jadi ketika ada kegagalan menghadapi pertanyaan, ya wajar. Orang dia bukan manusia setengah dewa yang harus tahu semua pengadaan. Walaupun itu bisa dipelajari, tapi pernyataan keahlian itu memang orang yang ahli. Bukan Pokja. Ya, Pokja didampingi. Seperti itu. Kemudian keperpihakan atau anggapan adanya keberpihakan antara atau pemberian informasi yang tidak sama kepada penyedia. Nah, Bapak Ibu, mari membersihkan hati kita. Ya, utamanya untuk teman-teman Pokja, mari membersihkan hati kita. Kalau kita mau niat berkah, kita mau pengadaan yang kredibel, yang mensejahterakan dan menentramkan hati, mari kita bersikap adil kepada semua calon penyedia. Ya. Seperti seorang hakim, ketika kita adil, sudah surga deh. Begitu tidak adil, neraka deh, kayak gitu aja. Ya. Ada hal-hal yang memang itu harus adil. Ya. Kalau penyedia cuma sedikit, saya boleh nggak mengundang yang lain? Boleh, nggak apa-apa. Biar apa? Biar rivalitasnya berjalan dengan sempurna. Ya. Rivalitasnya itu cuma klaster gengnya itu saja. Saya sedih loh Bu. Ya sudah, diundang aja nggak apa-apa. Ya, itu bukan zolim, nggak apa-apa. Ya, kita ada pengadaan loh. Loh, kabarin yang lain sebanyak-banyaknya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi keberpihakannya itu tidak favoritisme. Oke, kemudian kebocoran informasi rahasia atau anggapan adanya kebocoran informasi rahasia. Tadi masih terhubung dari yang tadi. Jumlah penawaran yang masuk tidak memadai. Itu risiko. Ya, kenapa? Karena dokumennya mungkin terlalu susah nih, kualifikasinya kayak gini nih. Ya, apalagi kemarin pada saat Permen PU dari 7 menjadi 14 itu, ya, dari mulai 50 miliar sampai dengan 100 miliar ini, ya, harus harus B dan non BUMN. Ini ada kendala tersendiri ketika harus memilih penyedia. Waduh, saya tuh jagonya sebenarnya udah BUMN, Bu. Tapi sekarang di bawah 100 miliar nggak boleh BUMN, Bu. Nah, itu resiko yang kita harus mulai hitung. Oke, kemudian di dokumen kontrak, syarat dan ketentuan yang tidak dapat diterima oleh penyedia, ya, kadang-kadang kita terlalu ketakutan, ntar gimana, kita salah milih, ya, dan lain sebagainya. Kadang-kadang justru membuat syarat yang itu ngiket sekali sehingga tidak banyak penyedia yang bisa masuk. Kemudian informasi yang diberikan tidak memadai. Kita masih sangat kekurangan di dalam memberikan informasi kepada penyedia. Ini juga ada risiko tersendiri. Oke. Sumber resiko lainnya nanti kita bisa diskusi. Ini ada evaluasi penawarannya ya. Ada kegagalan untuk mengikuti prosedur evaluasi yang efektif ya. Kemudian kadang-kadang dokumennya terlalu banyak, waktunya sempit, tadi dikejar waktu yang tidak realis tadi. Ya, itu juga resiko tersendiri. Kemudian ada penawaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kegagalan untuk mengidentifikasi pemenang yang tepat dan lain sebagainya. Sebagian besar kita sudah jelaskan di awal, nanti kita lanjut di diskusi saja. Nah, termasuk ini ya, risiko tahapan di perencanaan ada tambahan lagi. Ini biasanya muncul karena ketidakpahaman prinsip perencanaan tadi, ada identifikasi kebutuhan bukan kebutuhan tadi. Ketika PPK-nya tidak dilibatkan, ya, maka pasti akan nggak nyambung. Ya, ngekliknya aja susah, nyekropnya aja nggak bisa gitu. Kadang-kadang juga masih ada ya titipan. Nah, makanya titipan ini mitigasi risikonya harusnya sudah mulai Pemda-Pemda ini sudah harus mulai e-planning, e-budgeting. Ya, apalagi pokir-pokirnya sekarang ini sudah membabi buta, sudah mendekati pemilu gitu, agak susah. Nah, salah satu mau selamat ya, ayo kita dorong Pemda kita untuk e-planning, e-budgeting. Ketika udah dikunci di sana, meminimalisir risiko atas pekerjaan-pekerjaan titipan tadi. Kemudian untuk pemaketan pekerjaan tidak berdasarkan sifat pekerjaan, jadi di pemaketannya itu salah seperti itu. Dan UKPBC harusnya mereview hal-hal semacam ini karena untuk pusat dari sebuah
pelayanan untuk pengadaan itu harusnya ada di UKBBJ. Maka di UKBBJ harusnya orang-orang yang sangat kompeten untuk bisa membantu teman-teman PPK di masing-masing OPD untuk pepaketan dan lain sebagainya, termasuk mereview untuk lihat mendampingi sirup, pengisian sirupnya dan lain sebagainya. Nah, masih banyak UKBBJ yang belum melaksanakan hal-hal ini. UKBBJ masih terdoktrin untuk hanya sekedar tukang tender. Salah. Itu prinsip yang dulu. Ya, prinsip yang sekarang UKBBJ itu harus mampu menjadi pendamping, consulting partner bagi teman-teman di OPD yang mengalami permasalahan di dalam pengadaan barang dan jasanya. Kemudian cara pelaksanaannya, ya, swakelola ataukah penyedia. Masih juga banyak teman-teman di OPD yang enggan melakukan dengan penyedia, masih dengan swakelola. Sementara pemahaman dia bagaimana swakelola itu, ya, itu belum paham. Oh, saya ATK itu mungkin saya swakelola aja deh, karena ini ada di diklat gitu. Kita ada diklat itu kan swakelola, iya. Pengadaan ATK-nya udah di swakelola. Halo, pengadaan ATK itu nggak bisa swakelola. Ya, swakelola itu direncanakan, dilaksanakan, diawasi sendiri. Apakah dia bisa pengadaan ATK-nya itu bisa dilaksanakan sendiri? Oh, bisa, Bu. Saya kan beli, Bu. Itu namanya swabeli, bukan swakelola. Ya, masih banyak OPD-OPD yang mungkin kalau di Surabaya mah udah nggak masalah kayaknya di Surabaya. Tapi di daerah yang lain masih banyak yang dia salah ketika mengelompokkan itu. Makanya ini tugasnya UKBBJ untuk ngecek. Loh, ini harusnya ada penyedia di dalam swakelola. Nah, sekarang di sirupnya kan sudah muncul penyedia di dalam swakelola. Kalau zaman dulu, pokoknya swakelola deh. Jadi yang penyedia-penyedia lolos semuanya. Padahal ada yang pengadaannya itu, mungkin pengadaan starter kit, mungkin pengadaan makan dan minum dan lain sebagainya, itu lebih dari 200 juta. Itu tidak ditenderkan. Ya, ini kan kita kan ini, Bu, diklat, Bu. Kan swakelola, Bu. Nggak bisa begitu. Makanya sekarang di RUP-nya sudah mulai muncul penyedia di dalam swakelola. Oke, kemudian tidak menyusun dan mengumumkan RUP, saya pikir hari gini sudah enggak, karena kan MCP KPK juga sudah mulai ngecek, sudah berapa persen sirup kamu dan lain sebagainya. Ditegur langsung OPD-nya. Ya kalau kurang sih ada kemungkinan belum kurang pengumuman. Ini banyak yang kelebihan pengumuman loh, ini duwe sopo. Ya, duwe anggarannya satu OPD 5 miliar ngumumkan 6 miliar. Ini duwe sopo ya, aneh itu. Ada kayak gitu, ada. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman di KPK. Ya, oke. Kemudian untuk pembentukan organisasi pengadaan, saya melihat mungkin saya belum punya datanya secara lengkap, tetapi secara garis besar saya tahu bahwa masih sangat kekurangan para pelaku pengadaan yang ada di UKBBJ. Bahkan tenaga-tenaga yang harusnya jadi pengelola pengadaan di UKBBJ ini sesuai dengan analisa yang sudah dilakukan oleh LKPP itu masih sangat kurang, masih banyak yang sangat kurang. Oke, ini tahapan persiapan. Saya pikir saya nggak perlu jelaskan lagi, hampir sama. Ini persiapan juga ya, SDP-nya hanya copy paste dan lain sebagainya tadi. Untuk di pelaksanaan, nah nanti kita diskusi banyak kan di pelaksanaan. Saya yakin Bapak Ibu sudah mulai banyak pertanyaan, di mana pertanyaannya ini tentu saya harapkan di pelaksanaan. Nah, pelaksanaan kita skip aja dulu nanti untuk diskusi. Oke. Kemudian SDM PBJ ya, masih ada risiko yang dihadapi ataupun ada beberapa hal yang harus diperhatikan, di mana masih banyak teman-teman pelaku atau pengelola pengadaan itu masih ada ketakutan untuk menjadi TSK. Nah, jadi tolong catat nomor WA saya. Mari kita diskusi ya, jangan sampai ada kejadian. Ya, jangan sampai ada kejadian. Jadi sebelum ada kejadian, ayo diskusi dulu, nggak apa-apa. Kita berdarah-darah didiskusi dulu gitu. Jangan sampai itu kejadian. Seandainya pun ada kejadian, itu kita sudah mempunyai modal untuk berdiskusi, baik dengan aparat penegak hukum, baik dengan eksternal auditor. Kalau internal auditor lebih pada pembinaan sih, masih bisa diajak ngomong gitu. Tapi kalau eksternal kan nggak bisa. Kemudian ada yang bukan sesuatu hal yang dia tidak kompeten, karena apa? Begitu lulus sertifikasi selesai dia cari ilmu. Salah. Harusnya apa? Harusnya dia masuk grup MS, banyak sekali diskusi di sana, karena kita harus terus belajar, ya, peraturannya terus berkembang, perlemnya semakin tebal,
Gitu. Cak Mus, ketika saya ngomong tebal jangan lirik saya memang tebal Pak. Iya, langsung otomatis. Sangat jelas. Saya dulu nggak tebal begini sih. Sangat jelas tebalnya. Saya apa nih? Sangat jelas tebalnya. Dulu saya kecil, Pak. Saya dirusak suami saya jadi tebal begini, Pak. Oke, kemudian ada lagi yang apipnya itu tidak berfungsi. Nah, ini teman-teman tantangan untuk teman-teman auditor. Teman-teman auditor harus selangkah lebih maju ilmunya di PBJ. Jadi kalau teman-teman auditor, Bu, saya nggak mau lulus sertifikasi, Bu, saya nggak mau belajar. Toh, semua saya bisa dapatkan dengan satu kali buka gadget saya. Ya, buka itu harus dipahami, Pak. Ya, kita harus belajar paling kenceng sebelum teman-teman Pokja. Karena apa? Kita ini tukang maido. Tukang maido itu Surabayanya apa ya, Pak ya? Tukang maido. Sama kayaknya, Bu. Sama. Apa? Itu, apa, Cak? Itu bahasa nasional itu. Tukang maido ya? Iya. Iya, sama. Oh, maido itu nasional ya? Nasional. Oh, iya ya. Jadi apip itu harus bisa maido. Lah ketika maido itu harus punya ilmu. Ilmunya namanya ilmu maido. Ilmu maido itu harus ngerti esensi dari semua aturannya. Ya, begitu launching itu sudah harus baca duluan gitu. Begitu per lemnya 5.000 lembar mate. Per lem 12 berapa lim? Kita mungkin bisa belajarnya dengan ikut webinarnya, mungkin di MS ya, di Muji Santosa webinar itu kan dikupas nih part by partnya. Oh kayak gini, oh kayak gini, kayak gitu. Oke. Terus enggak apa-apa Cak ya, sebentar ya, sedikit lagi. Oke. Aduh, ini lukanya menganga kalau putus kontrak itu Pak. Lukanya menganga, makanya ada treatment gimana caranya supaya tidak putus kontrak. Nanti setelah urusan ini selesai, kalau mau diskusi tentang pekerjaannya Ibu dan Bapak, gimana cara dan sebagainya. Tapi ini kayaknya PPK nggak banyak yang datang ya Pak ya. Ini dari 393 partisipan ini PPK-nya ada nggak nih kira-kira Cak? Ada beberapa Bu. Tadi Bu Mumun itu juga PPK dari Rumah Sakit Jawa Menur. Oke. Nah ini yang bikin nggak balance tuh di sini. Nah teman-teman Pokja yang menyerbu tapi teman-teman PPK-nya nggak hadir. Nah ini padahal risknya itu gede banget ketika di pelaksanaan. Seperti itu. Karena tadi ada kontrak itu harus diputus. Kalau pekerjaan tidak selesai ya dan lain sebagainya. MK-nya nggak bekerja dengan benar. Terjadi pertempuran dengan sesama, ada satu pelaksana satunya MK, justru itu menjadi tidak kondusif dan lain sebagainya, itu risikonya sangat tinggi Pak ketika di pelaksanaan. Oke, jadi seharusnya ketika apipnya tadi saya katakan teman-teman auditor itu harus lebih paham terlebih dahulu, dia harus bisa menjadi penjamin mutu. Ya, bayangkan Pak, penjamin mutu. Berarti dia harus ngerti duluan. Consulting partner, dia harus bisa menjadi teman untuk diskusi. Ya, jangan menakutkan. Namanya auditor tuh nggak boleh menakutkan. Harus keibuan, harus teduh. Ketika diajak diskusi itu memberikan solusi, bukan cuma maido. Maido dalam rangka apa? Memberi solusi. Kalau cuma tukang maido itu LSM, lembaga senengannya maido. Ya, tapi kalau kita sepakat Bu. Sepakat ya Pak ya. Jadi ketika kita ini sebagai auditor, kita harus siap dengan rekomendasi yang baik. Ya, rekomendasi yang baik itu solusi. Itu solusi, Pak. Ya, jadi ketika jadi PPK pun dia juga punya ilmunya, auditornya juga punya ilmunya, sama-sama punya ilmu. Ayo kita sama-sama diskusi ya. Diskusinya kalau dengan auditor jangan sok pinter, Pak. Biasanya auditor itu egonya lebih tinggi dari yang di audit. Ya, tapi diskusinya nyaman ketika auditornya ini ngerti ilmu tentang PBJ. Nah, itu asik. Ya, kita begini. Saya PPK itu pejabat pembuat komitmen dan saya lulus. Saya bukan PPK pejabat penikmat komitmen. Ya, jadi kalau saya pejabat penikmat komitmen mungkin saya nggak paham apa yang saya kerjakan. Tapi saya terlibat sejak di perencanaan. Saya tahu ini begini, strategi saya begini. Nah, tapi jangan pura-pura, Bapak auditornya nih salah. Oh, jangan. Ya, dengan bahasa yang baik, teman-teman auditor itu bisa kok diajak diskusi. Seperti itu. Nah, ini tentang ininya. Kemudian dari penyedia juga banyak resiko
yang melekat di dalam diri si penyedia tersendiri, nanti kita diskusi deh Pak. Ini saya sudah melebihi 1/4 jam, takutnya nanti kena denda. Terus untuk pencegahan, ini untuk pencegahan ya, meningkatkan pengendalian internal dengan meminimalkan risiko, serta memaksimalkan peran APIP antara lain melalui probity audit. Nah, APIP harus kita perkuat, Pak. Jadi kalau Pemda, kepala daerahnya, kemudian menekan inspektorat supaya menjadi lemah, itu salah total. Karena apa? Ketika inspektoratnya ini kuat, dia membantu kepala daerah untuk mengawasi, untuk memberikan pelayanan, jaminan mutu, kemudian bisa memberikan konsultasi yang bisa membuat risiko itu bisa menurun dan lain sebagainya. Harusnya APIP diperkuat. Kemudian bisa juga bekerja sama dengan KPK, dengan BPKP, ada koordinasi, supervisi, ya, dan lain sebagainya. Kemudian kerjasama juga dengan APH, ya. Kenapa harus dengan APH, Bu? Diskusi, ya. Karena apa? Kadang-kadang teman-teman APH juga mungkin salah tangkap. Nah, kita yang harus menjelaskan, memaparkan, tapi bukan menjadi sebuah kewajiban, tapi tetap kerjasama itu harus kita jalin supaya tidak terjadi miss. Seperti itu. Begitu dipanggil, nggak datang saya kan harus begini-begini. Nah kalau dipanggil ya harus datang, baik-baik dijelaskan, Pak, kami lagi pengumuman, Pak, kami belum taken kontrak, Pak, kami jangan disalah-salahin dulu, karena apa? Belum ada KN, kerugian negaranya belum ada, Pak, karena apa? Kontraknya belum dibikin. Kalau kontraknya sudah ada, kemudian ada terjadi kesalahan prosedur, kesalahan apapun itu sudah ada sanksi yang sudah ada aturan mainnya. Oh, saya salah di administrasinya, saya dendanya ini, saya sanksinya ini. Oh, saya salah tentang integritas. Oh, saya harus diinikan. Seperti itu sudah jelas ada. Nah, itu sampaikan baik-baik kepada aparat penegak hukum. Kemudian kerjasama dengan kepolisian melalui pencegahan aspek pidana PBJ dan pengamanan pelaksanaan PBJ. Undang-undang konstruksi yang terakhir, ya, kalau bisa permasalahannya ada di konstruksi, jangan digeret ke pidana. Ya, selesaikan dulu. Ya, karena apa? Sejatinya perbedaan pendapat, terjadi perselisihan di dalam orang yang dua pihak yang berkontrak itu sebenarnya ranahnya hanya cukup perdata. Kecuali memang ada pidananya, tapi tolong digeret dulu, jangan ke pidana, jangan gampang-gampang pidana, penjara. Aduh, penjara udah penuh, Pak, Bu. Ya. Terus bagaimana? Masih suka ada yang nantang bikin kontraknya, jika terjadi perselisihan maka akan diselesaikan di pengadilan ini. Halo, jangan nantang aparat, Pak. Sudah ada sekarang kan penyelesaiannya kan dengan adanya Dewan Sengketa Kontrak. Dewan apa, Pak Cak Mus? Dewan Sengketa Kontrak. Halo, Cak Mus. Waduh. Ya, Dewan. Tak kira tidur. Ya, Dewan Sengketa Kontrak. Ya, ada LKPP juga. Ya. LKPP juga membuat satu lembaga di mana bisa menjembatani antara teman-teman yang berkontrak selain untuk yang konstruksinya. Oke, kemudian kerjasama dengan LKPP ya, ada membentuk pendampingan yang bernilai besar atau menyangkut hajat hidup masyarakat. Kalau memang ragu, ya tadi ini udah nggak bisa, udah lari aja ke LKPP, nggak apa-apa. Oke, kemudian ada beberapa yang perlu diperhatikan, nanti Bapak Ibu bisa dibaca sendiri, slide-nya nanti kita share. Nah, ada satu yang barangkali saya harus sampaikan ini, jika kita tidak mengelola resiko dengan baik, maka resiko itu yang akan mengelola kita. Jika kita tidak mengelola resiko dengan baik, maka resiko itu memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi sebuah masalah. Baik, terima kasih dari penyampaian saya. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan waktu saya kembalikan kepada Cak Mus untuk bisa diskusi. Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Terima kasih. Boleh ditutup share screen-nya, Ibu? Oke. Siap. Terima kasih banyak Ibu Mulyati yang telah menyampaikan materi dengan sangat luar biasa dan juga ditutup dengan ini sesuatu yang keren. Risiko yang akan mengelola kita, risiko memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi masalah. Keren, Bu. Kadang-kadang memang mohon maaf, di beberapa tempat risiko PPK itu belum merencanakan pengadaan dengan baik. Padahal
pengadaan barang jasa yang tidak direncanakan dengan baik berarti merencanakan kegagalan ya Bu Mulyati. Merencanakan masalah berarti kan gitu nggih. Oke, siap Ibu. Ini kita lanjutkan dengan diskusi nggih. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, untuk link postes dan daftar hadir sudah dikirim nggih oleh Pak Muklis di kolom chat. Dan Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dan bertanya langsung dengan narasumber, silahkan klik tombol resen karena kami utamakan peserta yang klik tombol resen. Akan kami berikan kesempatan untuk berdiskusi langsung dengan narasumber kita. Nanti kalau masih ada waktu, ada beberapa pertanyaan di chat akan kami bacakan dan diskusikan bersama. Terima kasih. Benar apa katanya Bu Mulyati Zamzami, jika PBJ ini kan dinamis. Kita tidak bisa berdiam diri, hanya menerima aturan yang tebal tanpa mempelajari. Membuka buku itu males ya Bu Mulyati ya, kalau membaca sendirian. Tapi sebaiknya ikut kelompok-kelompok diskusi. Komunitas contohnya salah satunya Muji Santosa Training and Consulting, karena didiskusikan setiap hari di sana. Secara tematik diskusinya. Sehingga untuk mempelajari Perlem LKPP yang 586 7 lembar, itu sesuatu hal yang melelahkan ya Bu Mulyati ya. Oke, siap. Kita lanjutkan dengan diskusi Bapak Ibu. Ini sudah ada 3 peserta yang sudah resen. Yang pertama ini ada Bang Rudi. Ini beliau dari Kalimantan Tengah ini Bu. Silakan di unmute Bang Rudi. Bang Rudi Irwandi. Iya, jelas Cak ya suara saya. Oh, sangat jelas, sangat merdu Cak. Lanjut. Selamat siang Bu Mulyati Jamjani. Siang Pak Rudi. Dari Kalimantan Tengah. Kebetulan Siap, Kalimantan Tengahnya mana Pak? Saya aslinya di Sampit Bu, cuma sekarang kebanyakan kegiatan di pusat Bu, di Jakarta. Jadi saya ini dari organisasi profesi ahli konstruksi Bu, yang sekarang juga tergabung di Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Kementerian PUPR yang kita sering sebut dengan LPJK. Jadi saya hampir 19 tahun Bu di tenaga ahli konstruksi ini, udah keliling daerah juga. Ada 3 Bu yang ingin saya sampaikan dengan Ibu dan yang mungkin juga bisa mendapatkan pemahaman juga bagi teman-teman yang lain. Pertama adalah apa yang Ibu sampaikan itu senapas dengan napas kami Bu, bahwa kami jasa konstruksi pertama di tahun 2002 nanti kami menggunakan perizinan berbasis resiko Bu. Jadi mislitigation legal. Jadi izinnya saja sudah berbasis resiko yang kami ciptakan sistemnya sesuai PP. Dan yang kedua Ibu yang bisa saya sampaikan juga, selama saya 18 tahun Bu, jadi 19 tahun, mohon maaf Bapak Ibu yang ada di sini mungkin baru jadi Pokja atau PPK yang 2-3 tahun. Saya mulai Perpres 80 Bu, mulai 2003 saya sudah terjun di jasa konstruksi. Jadi saya rasakan betul ini 2 tahun terakhir ini dengan lompatan inovasi digital ini sangat membantu Bapak Ibu PPK. Dan juga Ibu yang sampaikan tadi mengenai pengendalian pekerjaan Bu, itu yang sebenarnya napas di jasa konstruksi yang selama ini mengakibatkan macam-macam kerugian negara, kesalahan audit, kesalahan pekerjaan yang teman-teman sendiri selalu ribut di tender seperti kata Ibu tadi, ribut di tender, pemenangnya tadi bajunya bagus, ternyata begitu pelaksanaan pemenangnya bajunya kekecilan Bu. Itu yang sebenarnya output yang terbalik gitu. Dan kami sudah menciptakan selama puluhan tahun sistem yang mudah bagi Bapak Ibu untuk melakukan pengawasan. Dan yang ketiga Bu, ini yang sering juga kami lakukan sebagai organisasi profesi ahli konstruksi. Ketika kami diminta oleh APH, sekali lagi ketika kami diminta oleh APH untuk melakukan audit mutu Bu. Karena memang ini perlu keahlian dan orang-orang yang mempunyai sertifikat keahlian lah yang berhak untuk melakukan pengujian mutu. Itu kami temui Bu, APIP-nya kok tidak melakukan audit di tengah jalan atau melakukan semacam PPK dan APIP terutama pekerjaan besar itu kok sepertinya tidak terdampingi dengan baik Bu. Jadi setelah selesai mutunya tidak baik dibayarkan, begitu ada LSM lembaga Sukamaido itu masuk laporan ke APH, APH nanti ngelanjutin juga ke APIP, APIP-nya bingung jawab akibat laporan tidak baik, akhirnya APH-nya ngirimin surat ke kami untuk melakukan audit dan sebenarnya tidak perlu dipidana ini Bu. Dan ini yang saya tekankan juga kepada teman-teman, jangan takut Bapak Ibu, ini sudah
ilmu luar biasa dari Bu Mulyati. Saya harapkan dapat pencerahan juga buat teman-teman. Jangan saya sekali ninggalkan Apip kalau kerja. Jangan ujung-ujungnya kami yang suruh audit mutu. Itu aja Bu. Terima kasih. Salam hormat dari Kalimantan Tengah. Semoga saya kelak bisa bertemu Ibu lagi di proyek-proyek besar yang kita akan lakukan audit. Terima kasih Bu. Assalamualaikum. Salam. Berarti tidak ada pertanyaan Pak. Statement. Betul kan ya? Oke. Mantap Pak Rudi. Terima kasih. Nanti harus jumpa darat ini Pak. Oke, silakan. Cak Mus. Berarti ini enggak ditanggapi ya Bu ya? Oke, saya tanggapi deh. Ini. Oke, kayak mendorong Apip ini Bu, utamanya Bu. Ya, betul. Jadi mari teman-teman Apip kita meningkatkan kompetensi diri. Ya, karena jangan sampai audit itu adanya di post audit. Ya, upayakan post audit itu temuannya hanya sedikit, syukur-syukur zero. Ya, kenapa? Karena rekomendasinya sudah kita lakukan pada saat kita mereview, mendampingi, melakukan probity audit seperti itu. Nah, bagaimana kita menjadi kompeten? Bapak Ibu cukup hanya mengaudit 1-2 proyek-proyek besar. Itu sudah pasti sudah jadi ahlinya. Ya. Tahu aja, masuk aja, ngeblend aja apa yang terjadi di proyek-proyek besar. Ya. Pasti nanti Bapak Ibu akan mengetahui, oh kalau begini harus begini. Kedepannya rekomendasinya harusnya seperti ini. Seperti itu. Nah kemudian jangan gampang-gampang nyalahin. Ya, kalau ibarat kata sebuah pekerjaan itu salahnya banyak, yang mau disalahin pertama itu tukang maidonya tadi, kok nggak dipaido? Ya, kok kita nggak melakukan, tidak memberikan rekomendasi? Ya, ngapain saja kita? Ya, jangan-jangan kita nggak ngerti kesalahannya di mana. Jadi Apip memang ayo kita menjadi partner dari sebuah konsultansi di pengadaan barang dan jasa, menjadi penjamin dari sebuah mutu, sebuah pekerjaan barang dan jasa, maka kita harus mempunyai ilmu yang harusnya lebih. Walaupun sama mungkin membacanya duluan, seperti itu. Dan kemudian jangan sampai nyalah-nyalahin kemudian berakibat pidana. Di pasal di perpresnya mengatakan kalau kurang mutu, kalau kurang volume, kalau tidak tepat waktu, kalau tidak tepat menyelesaikannya, maka itu benar-benar menjadi tanggung jawabnya penyedia. Sudah, ketika itu kemudian kelebihan bayar, tugasnya adalah nanti penyedia yang mengembalikan. Ya, kalau kurang mutu bagaimana? Jangan gampang-gampang menyatakan ini gagal, ini total loss. Jangan sampai kita menzolimi. Saya selalu katakan orang yang zolim itu susah Pak matinya Pak. Ya, kalau di sinetron tadi kan ditabrak begini nggak mati lagi gitu kan, diracun nggak mati lagi. Itu akibat orang yang zolim Pak. Justru susah matinya Pak. Jadi kalau orang-orang yang baik itu matinya kan gampang gitu kan. Ini kalau orang yang zolim itu susah matinya. Maka mari jangan gampang-gampang menjadikan itu sebagai sebuah pidana dan lain sebagainya. Oke, mungkin itu Pak Rudi, tanggapan dari saya. Terima kasih sudah mengawal konstruksi di Indonesia. Siap. Silakan Cak Mus. Ya, terima kasih Bu Mulyati yang telah menyampaikan wawasan luar biasa dan mendorong teman-teman Apip ya, untuk berkiprah lebih banyak lagi ya Bu ya, utamanya di pendampingan kontrak ya Bu. Betul. Ya, karena di sana masih banyak lembaga suka tadi LSM Sukama itu di luaran sana. Baik, makasih Mas Rudi yang telah luar biasa mendampingi pekerjaan konstruksi di Indonesia, keren. Oke, ini ada yang kedua ini Mas Rio Karismawan. Nah, silakan di unmute Mas. Mas Rio. Ya Pak. Siap. Oke, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Ya, Pak Mus, Ibu mohon izin. Sore. Mau sharing Bu. Jadi kami ini untuk pekerjaan di bidang kami ini banyak yang PL Bu. Jadi tendernya sedikit sekali Bu, hanya PL aja. Kemudian yang ingin saya tanyakan Bapak, Bu, kita harus jelas nih, PL-nya apa dulu nih Pak, singkatannya Pak? Pengadaan langsung, penunjukan langsung atau Bu? Penjara langsung Pak? Oke. Luar biasa. Soalnya banyak singkatan PL Pak, pengadaan langsung. Oke. Pengadaan langsung Bu. Memang mitigasi resiko Pak Rio, ini. Pak Rio sebagai apa? Sebagai PPK, saya PP, Bu. Mohon maaf. Pejabat pengadaan Bu. Oh, oke. Siap. Di mana Bapak memang dinasnya? mitigasi ini ngeri-ngeri sedap Bu ya Bu ya. Dinas mana Mas Rio?
Dinas Perhubungan Pak, diperjelas lagi Pak. Dinas Perhubungan Jatim Bu. Oke, lanjut Mas Rio. Oke. Yeah. Jadi memang saat ini Bu, kami itu lagi merekonstruksi lagi tentang administrasi pengadaan Bu. Ya, saya merasa yang kemarin-kemarin memang kurang pas gitu lah. Ini saya ingin menanyakan Bu, jika kita ingin merencanakan, jadi tadi mulai perencanaannya Bu, kita ingin menggandeng tenaga ahli Bu. Misal dari mana tuh dari ITS atau dari universitas yang lainnya. Lah ini apakah diperkenankan Bu? Jadi kita ingin perencanaan untuk pengadaan fasilitas perlengkapan jalan. Kita konsultasikan dengan tenaga ahli dulu Bu. Nah, kemudian dari tenaga ahli sudah ada rekomendasi, mungkin dari speknya, terus dan lain sebagainya Bu. Nah, apakah dengan tenaga ahli ini cukup Bu? Kita nggak usah konsultasi dengan APH seperti itu Bu. Nah, kemudian itu untuk yang perencanaan Bu. Jadi kita meminimalisir risiko di kemudian hari gitu Bu. Kemudian untuk pemilihan CV Bu, CV ini kadang kalau dapat proyek seneng-seneng aja Bu mereka, tapi untuk pemenuhan administrasinya kadang sulit. Misal untuk KBLI-nya itu kurang pas. Nah ini saya sudah mulai mengarahkan Bu, untuk memenuhi itu minimal tahun depan harus punya, kalau nggak punya saya nggak mau, saya seperti itu. Nah, mohon arahnya Bu. Kemudian untuk menghadapi PAK Bu, ini kan sudah mulai mikir untuk PAK. Saya khawatir tuh PAK-nya banyak Bu, mumet Bu kalau banyak Bu. Itu dengan waktu yang PAK sedikit. itu apa Pak? Nah, PAPBD Bu. Anggaran Bu, perubahan anggaran. Oh, perubahan. Okay. Jadi kadang itu di akhir tahun gini PAK-nya itu besar Bu, melampaui jari murni, itu bisa jadi. Itu. Nah, apa yang harus saya siapkan Bu? Misal dari perencanaannya, kemudian dari pelaksanaannya, nah, seperti itu Bu. Untuk meminimalisir risiko, karena ini waktunya sempit sekali Bu. Nah, misal kalau PAK ini banyak Bu, lah saya minta itu CV-nya harus memenuhi semua. Saya nggak mau istilahnya double-double. Nah ini menurut Ibu bagaimana Bu? Mohon masukannya Bu. Terima kasih Bu. Dua ya. Ya. Nah, ini nanti jawabnya udah bisa setengah jam Pak, sampai selesai Pak. Tenang Pak. Pertanyaannya loro tapi tahu. Oh, ini niru PPKM Pak, diperpanjang gitu kan. Yang penting tidak diperkeras gak apa-apa Pak, tenang Pak. Siap, monggo Bu, dipersilakan Bu. Oke, Pak Rio, salam kenal. Siap. Jadi tadi saya sampaikan konsultasinya kepada APH gitu ya. Kepada APH itu jangan di perencanaan Pak, karena nggak pas. Kalau di perencanaan diskusinya tidak dengan APH. Ya, kalau mitigasi resikonya itu nanti resikonya dengan pelanggaran hukum, Bapak bisa diskusi. Tapi ketika masih di perencanaan, Bapak diskusinya sudah benar dengan tenaga ahli. Ya, tenaga ahli itu nggak apa-apa. Nanti misalnya kita adain workshop, misalnya ada workshop workshop perencanaan. Datangkan aja Pak sebagai narasumber. Nggak apa-apa, itu kegiatan berbayar nggak masalah. Kita bisa menyelipkan pertanyaan-pertanyaan kita di kegiatan-kegiatan itu. Yang penting apa? Goal kita ini, kita sebenarnya cuma konsultasi loh, tapi kita balut dengan tadi diskusi, workshop, ataupun apa, teman-teman perencana juga ngerti, ya, dan lain sebagainya. Itu bisa. Nah, memang yang terbaik memang diskusi dengan ahlinya, Pak. Oke. Kemudian yang kedua, tadi, ketika teman-teman, sebenarnya kalau istilahnya CP gitu tuh, ya jangan CP kan, yang lainnya juga bisa kan. Penyedia lah, calon-calon penyedia ini memang harus kita edukasi Pak. Jadi UKPBJ harusnya punya database siapa saja sih calon-calon penyedia yang ada di lingkupnya. Misalnya di Kota Surabaya, database-nya kita kumpulin dulu, ya beserta ya semua database-nya tentang dia, tentang si calon penyedia ini. Bisa juga didapatkan dari siapa saja yang sudah pernah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan di Kota Surabaya. Jadi bisa saja Bapak mendapatkan itu di LPSE. Siapa sih yang terdaftar di LPSE kita kayak gitu. Nah, kemudian Bapak sudah mulai melakukan pendataan itu, mengetahui juga, oh ini ada beberapa yang ternyata
ketika dikonfirmasi, kemudian diklarifikasi, banyak sekali perizinan-perizinan yang bermasalah karena memang edukasi tentang OSS ini belum terlalu ini Pak, belum terlalu kayak gitu ya. Apalagi OSS yang versi terbaru ini kan belum banyak yang ngerti juga kan. Ya kemarin kan versinya terakhir kan 1.1 versi OSS-nya. Nah, ketika kita bahkan Pokja pun belum juga banyak yang tahu perizinan yang benar itu, ya tahapannya gimana sih? Oh, saya mengajukan melewati OSS itu izin usaha. Izin usaha itu bagaimana caranya? Oh, saya izin usahanya nggak saya urus, Bu. Wong itu izin saya udah lama sekali kok. Jadi soal palu gada masih masuk semua. Kayak gitu. Nah, padahal sekarang ini sudah harus migrasi. Perizinan-perizinan yang kemarin dibikin akte notarisnya nggak ada tulisannya KBLI, pokoknya semua pengadaan tentang ini bisa. Pengadaan tentang ini bisa. Nah, ini palu gada itu, Pak. Apa lu minta gua ada kayak gitu. Tapi ketika di KBLI itu kan dia sudah harus muncul persyaratan-persyaratan. Misalnya, dia menjadi perusahaan yang bisa menyiapkan alat-alat kesehatan. Syaratnya pasti di Kementerian Kesehatan dia harus punya ini kayak gitu. Ketika dia konstruksi dia harus punya ini kayak gitu. Ya, jadi urutannya bagaimana? Oke, mungkin nomor induk berusaha dulu, NIB dulu. Baru kemudian izin usahanya. Nah, siapa yang boleh entry untuk KBLI ini? Sebenarnya ada sistem notaris tersendiri, Pak. Nah, kalau kita ngelihat ini CV ini bener nggak sih? Siapa sih yang entry? Oh, dia bisa entry sendiri, Pak. Karena sistem itu memungkinkan untuk entry. Ya, tetapi yang entry siapa? Ketahuan, Pak. Ya, kita minta username dan emailnya dia, yang email OSS. Kita minta bantuan teman-teman di perizinan, dibuka, jebret. Oh, dia ngantri sendiri, Pak. Ketahuan. Ya, harusnya tidak. Harusnya itu yang entry itu, yang di sistemnya notaris itu ya notarisnya. Ya, seperti itu. Kalau kemudian muncul izin usahanya, ya dia sudah harus memenuhi itu dan itu diverifikasi, diizinkan dan sebagainya itu oleh kementerian-kementerian terkait dengan perizinan tadi. Jadi sebenarnya teman-teman yang mohon maaf ilmunya belum nambah-nambah, cukup palu gada satu sertifikat, satu notaris bisa menjadi penyedia semuanya itu yang harus kita edukasi supaya cepat-cepat berkonsultasi dengan teman-teman di perizinan. Dan perizinan itu gampang, konsultasinya juga via online juga bisa, supaya dibenahi dulu administrasinya. Ya, nah target ini baru harus dibuat perencanaannya, karena ini mitigasi resiko atas pemalsuan izin usaha tadi, Pak, yang tadi saya sebutkan dari penyedia tadi, kayak gitu. Ini tugasnya siapa? Ya di Pemda harusnya ya teman-teman satu atap tadi sudah mulai mendata, ngebantu kerjasama dengan UKBBJ-nya. Oke, data kita ada berapa? Oh, ada 3.000 calon-calon penyedia yang punya CV, PT dan sebagainya. Oke, kita sudah harus mulai dari sekian ratus dulu. Setahun mungkin 1.000. Tahun kemudian 2.000-nya dan sebagainya. Nanti lama-kelamaan akan tertata bagus, Pak. Tapi selama ini mohon maaf ya, instansi yang menangani perizinan tidak punya kepedulian untuk itu. Akibatnya apa? Banyak sekali yang izinnya itu masih tadi, Pak, kayak begitu. Ya. Terus kemudian oh saya punya ini, dia hanya ngusulin aja, ternyata tidak cuman diganti ketika ada pekerjaan ini saya nambah aja. Saya hanya memasukkan ini aja sudah keluar kok, Bu. Ininya nggak bisa begitu, harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ada. Nah, ini Bapak Ibu, Pak Rio, untuk yang pemilihan penyedia tadi gimana caranya supaya administrasinya tertib. Nah, untuk instansi yang membawahi konstruksi, pencalon-calon penyedia itu kan bisa kerjasama antara administrasi pembangunan dan DPU, bisa berbagi tugas. Sharing aja untuk penyedia konsultansi, mungkin teman-teman administrasi pembangunan, untuk teman-teman yang konstruksi dan yang lainnya mungkin PU, karena mereka punya anggaran, Pak, itu untuk pembinaan itu, seperti itu. Jadi memang harus saling bergandengan tangan supaya tadi, Pak, penyedia kita ini menjadi lebih profesional. Karena ke depan yang tidak profesional selesai sudah, Pak. Ya, begitu ini bingung, begitu ngupload data bingung dan lain sebagainya, udah nanti akan tergilas. Seperti itu.
Kemudian untuk ini peluang juga bagi MS untuk bisa membidik teman-teman penyedia nih, Cak Mus. Ya. Okay, siap. Ya, jadi penyedia ini mereka ini sedihnya saya begini. Begitu dapat proyek seneng, tadi kata Pak Rio, begitu dapat proyek seneng, begitu selesai nggak punya duit, selesai sudah nangis-nangis lah. Sebagian duit keuntungannya itu untuk meningkatkan tadi administrasinya biar benar, ya kan, portofolionya benar, bagaimana cara nawarnya benar. Selama ini begitu nawar itu kan kayak orang cari wangsit kan, ya kan? HPS-nya berapa? 5 miliar. Anda nawarnya berapa? Oh, saya biar menang itu 3, 4. Turunnya pokoknya sekian. Pak, kok dapat 4-nya banyak sekali? Wangsit saya semalam itu belakangnya harus 4, Bu. Ada nggak yang profesional dia ngitung? Oh, kayak gitu, saya ngitung, oh saya berani sekian, saya ngitung bener gitu. Ada nggak? Jarang. Ya, karena apa? Mungkin cuma sekian hari, Bu, proyeknya ribuan item, ya udah saya tembak saja, Bu, saya turunin 15%. Ya. Jadi belakangnya yang penting 4 loh, Bu, ya. Gitu. Tuh, susah nih, Pak. Susah, ya. Gitu, Pak Rio, yang nomor 2. Yang nomor 3. Ya. Bagaimana mitigasi resiko ketika penganggarannya di perubahan? Sementara banyak sekali yang sisa-sisa kemarin pada saat pandemi tidak terserap, akhirnya masuk di perubahan dan perubahannya lebih gede dari penetapan. Ini namanya bendel mburi nih, Pak. Kalau orang Jawa bilang, ya ngarepe halus bendel mburi. Ya. Terus bagaimana? Ya, bagaimana strateginya? 1. Jangan pernah ya membuat perencanaan konstruksi yang tidak realistis di akhir tahun. Ya, kenapa tidak realistis? Ya tadi Pak, 30 miliar harus diselesaikan 4 bulan, sementara belum tendernya. Ya, hitung resiko kegagalan tendernya. Ya kalau cuma sekali gagal, lah kalau 2 kali. Terus di bulan-bulan berber ini, ya banyak sekali curah hujan. Nanti kondisi kahar karena curah hujan tinggi. Hello, kontraknya ditandatangani belakangnya berber. Berarti sudah punya resiko, mitigasi resiko kamu ketika nanti hujan, piye? Kan gitu. Ya, nggak boleh ada alasan kondisi kahar. Ini ada surat dari BMKG, Bu, menyatakan curah hujan tinggi, Bu. Lah dimintain surat ya keluar surat, Pak. Ya. Apakah itu bencana? Apakah itu kondisi yang tidak bisa? Apakah itu masuk kondisi kahar? Tunggu dulu, jangan gampang-gampang. Itu alasan mereka saja, Bu. Kami barangnya discontinue. Tunggu dulu, jangan-jangan nggak discontinue. Pabriknya udah bilang discontinue, di pasaran masih banyak, Bro. Jangan gampang percaya. Ya. Jadi tolong jangan membuat perencanaan konstruksi yang kompleks di akhir tahun. Pasti akan terjadi perebutan source. Perebutan source-nya bisa tenaga kerjanya. Banyak loh ceritanya, tenaga kerja saya dirampok, Bu. Lah duitnya berapa kok dirampok? Bukan begitu, Bu. Kenapa 100 orang pegawai saya, Bu, pindah? Kenapa pindah? Di KCI 5 repes, Bu. Cuma selisih 5.000 per hari, Pak. Dia pindah, Pak. Ya namanya orang kecil, Pak. Mati, Pak, kita, Pak. Ya, 100 orang karyawan, pegawai kita, tukang kita. Sementara ini sudah tinggal berapa bulan ini selesai, nggak bakal selesai, susah nyari tenaga kerja di akhir tahun. Ya, kalau ngaspal mungkin AMP-nya rebutan, Bu, kami udah inden, kami udah bayar, tapi belum datang. Ya iyalah, kamu nggak memitigasi resiko. Ya, itu Pak. 1, jangan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan, jangan membuat perencanaan pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, yang tidak realistis. Kalau memang terpaksa harus konstruksi, harus pekerjaan yang sederhana. 1, renovasi, rehabilitasi, 3 pekerjaan sederhana. Konstruksinya sederhana. Ya, kalau untuk memang terpaksanya konstruksi. Terus kalau bisa, banyakin kegiatan-kegiatan non-fisik. Diklat, peningkatan kompetensi, ya kan? Pemberian mungkin insentif apa, kayak gitu. Udah banyakin itu saja. Ya, kegiatan workshop, udah kayak gitu. Kalau memang terpaksa konstruksi ya tadi. Bu, ini nekat, Bu. Dewannya maunya ini tuh harus dibangun 30 miliar sisanya itu untuk ini. Pak, suruh anggota dewan yang terhormat puasa 3 hari dulu. Januari nanti dianggarkan di penetapan. Ya, masa nggak bisa menahan sih? Nanti beli obat kuat, Pak. Kuat menahan. Siap. Menahan tadi gitu ya, Pak. Ya.
Oke, mungkin itu sudah terjawab semua Pak Rio ya? Sudah. Oke, nanti kalau kurang puas bisa japri saya Pak. Siap. Lanjut Cak Mus. Oke, cukup Mas Rio ya. Ya Pak, matur nuwun. Oke, siap. Ini waktu sudah 15.36. Cuman ada chat satu yang menarik bagi saya, Bu. Menggelitik mulai tadi. Dari Ma Arfiana Kamil, Bu, Ibu atau Mas ini, lu enggak tahu saya. Oke. Bunda Mul. Itu adik saya itu, Pak, adik saya Oh, itu. Ya. Ini pertanyaan menggelitik, Bu. Bunda Mul dan teman-teman yang lain. Ya. Apa ada yang pernah mengalami APH ikut nitip nama perusahaan pada tender? Ini menggelitik ini, Bu. Gimana Bu Mul? Bu Mul jangan disebutin daerahnya Pak. Arfiana Kamil dari mana jangan disebutin Pak. Siap. Ntar jadi TO dia Pak. Siap. Ini kan pertanyaannya ke saya ya? Iya kalau Bu. ke saya jawabannya Bu. Oke. Pertanyaannya itu saya jawab masih banyak. Siap. Ya, masih banyak. Bahkan saya mau jadi vendornya untuk saya pengadaan beras. Ada banyak. Saya vendornya untuk gula pasir kayak gitu. Ya. Tapi nggak di situ. Ada deh. Di Jawa, di Jawa udah bagus semua. Di luar Jawa lebih bagus. Gitu. Jadi kalau pertanyaan seperti itu saya jawabnya masih ada. Ya, walaupun mungkin tidak banyak tapi masih ada. Sepakat, seperti Bu. itu. Ya. Oke. Ini sudah 15.37, sudah cukup ya, Bu? Kalau 1-2 pertanyaan lagi boleh, Pak? Nggak apa-apa, Pak. Tadi kan saya udah mengambil untuk 15 menitnya ya, untuk saya penjelasan. Nggak apa-apa, Pak. Kemarin sampai setengah 5 loh, Pak. Oke, siap. Berarti ada pemberian kesempatan, yang penting tidak melampaui akhir tahun anggaran. Ya. Oke, satu aja Pak Muji ya, mohon izin ya. Yang punya rumah ini, Bu. Oh. Pak Muji, mohon izin, satu aja nggih. Oke. Pak Muji mana sih kok gelap? Nggak kelihatan. Saya sudah lama sekali loh tidak bertemu beliau. Mana sih, saya belum nyari. Kelihatan, Bu. Itu yang di halaman pertama, yang kameranya terbuka. Oh ini nih, oke. Salam hormat Bapak, semoga sehat. Ini rupanya begitu Bu Arfiana Kamil jenengan sentil-sentil, dia akhirnya resen Bu, nggak kuat ngempet juga akhirnya. Monggo silakan Bu Arfiana Kamil, silakan di unmute. Oke, langsung nggih, silakan. Ya, Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Sehat ya. Loh, di unmute Bu Arfiana Kamil. Oke, ya, lanjut tuh. Oh sudah. Ya. Sudah gitu doang. Bunda gimana itu kalau seperti itu? Saya sering dipanggil nitip-nitip gitu. Ngaku Bu, ngaku. Ya, Ibu kapasitasnya sebagai siapa? Sebagai Pokja kah? Pokja. Sebagai Pokja. Bilangin aja, nggak apa-apa, Bapak nitip boleh. Tapi yang penting Bapak lulus administrasi, Bapak lulus teknis dan harganya yang wajar, bersaing, gitu. Bilangnya gitu aja ya Bunda ya? Loh, iyalah, kan saya itu sudah tanda tangan fakta integritas Bapak. Dan fakta integritas itu saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama saya pribadi. Pribadi loh Bu, fakta integritas coba sempat baca nggak sih fakta integritasnya masing-masing tuh? Ya kan, atas nama pribadi bahwa Ibu harus punya integritas di pengadaan ini, kan gitu kan? Iya. Ya sudah, jawabnya tapi baik-baik sambil senyum gitu. Ntar tak ajarin deh. Dia. Gitu. Baik Bunda, siap. Oke. Bunda. Sama-sama. Cukup, oke, siap. Kuncinya normatif gitu ya Bu Mul ya? Ya, betul. Ya, biasa. Hal semacam itu tidak mungkin bisa kita hindari. Kuncinya jawabannya satu, normatif saja. Yang penting silahkan penawarannya harus memenuhi syarat administrasi, kualifikasi, teknis, dan harga. Jika kalah harga sama-sama memenuhi syarat, ternyata kalah harga, ya mohon maaf Pak, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Mungkin begitu ya normatifnya ya Bu Mul ya? Iya, betul. Oke, siap. Banyakin Al-Fatihah Pak, gitu kan nanti dia keder Pak. Biar menang banyakin Al-Fatihah Pak, gitu. Oke, memang Bu Mul, fenomenanya saat ini bukan penawarnya yang sedikit, justru penawarnya yang berjibun Bu.
Saya baru saja ada 27 penawar, yang nomor 16 baru mencapai 80%. Berarti 1 sampai 16 itu di bawah 80%, Bu. 17 ke atas baru di atas 80. Ya ini fenomenanya. Betul kata Ibu. Yang penting menang. Nggak tahu caranya, pokok tak tawar sekian gitu. Kayaknya begitu memang. Iya, ya wajar. Situasinya pandemi. Kalau bisa, kalau yang seperti itu tipsnya mitigasi risikonya untuk Pokja, ya, karena gini, konstruksi, utamanya konstruksi ya Pak ya, tentunya yang dibahas kita yang konstruksi ya Pak Cak Mas ya. Betul, konstruksi itu sudah dihitung secara keahlian, keuntungan di dalam pekerjaan konstruksi itu kisaran 6 sampai 8%. Ya, itu kalau menggunakan kualitas yang sama dengan yang ada di kontrak. Jadi sudah jelas Pak, kalau kemudian dia ada efisiensi lagi, oke. Misalnya mungkin dia bikin apanya sendiri dan lain sebagainya itu oke. Tapi yang normal itu antara 6 sampai 8%. Kalau kemudian dia hajar di bawah 80%, ini tolong Pokjanya mitigasi risikonya adalah tolong korek betul ya apa yang terjadi dengan perusahaan ini. Ibarat kata tiada dokumen yang tidak retak. Salah ya? Betul. Gitulah, pokoknya gitulah. Tahulah teman-teman Pokja lah, itu tiada dokumen yang tidak retak ya. Jadi lakukan itu dengan rasa tanggung jawab ya. Jadi khawatirlah ketika itu. Tapi permasalahannya kadang-kadang begini, HPS-nya juga kadang-kadang itu tidak disusun dengan keahlian. Jadi tadi Pak ngarang-ngarang bebas juga gitu. Ketika yang nawar itu di bawah 20%, ternyata itu masih bisa. Berarti kan sesuatu itu sebenarnya terjadi ketika di pembuatan HPS. Maka HPS itu yang pertama KPK bilang tolong direview. Siapa yang mereview untuk pekerja 10 proyek-proyek strategi di daerahnya, upayakan itu direview oleh APIP. APIP-nya nggak paham lagi, susah lagi nih Pak. Ini pelatihan untuk APIP Pak Muji. Usul saya banyak sekali loh. Usul saya banyak sekali loh ternyata. Saya ini mbuh nih hari ini nih. Jadi direview HPS-nya oleh APIP. Tujuannya KPK apa? Biar ada efisiensi. Bahkan KPK nanya prosentase. Berapa prosentase dari efisiensi ketika APIP mereview HPS-nya 10 proyek strategisnya di Pemda itu. Gitu. Jadi outputnya jelas, efisiensi. Nah, kemudian ketika direview oleh APIP sudah, Pokja juga harus mereview. Ya. Ini HPS-nya bener kagak nih? Ya. Kadang-kadang suka bikinnya begini, ini beli pasir, ini berapa? Per truknya sekian, Anda belinya berapa truk? Sekian ratus truk, ya harganya nggak segini. Ya, itu harus berani perang di Pokjanya dulu. Kadang-kadang Pokjanya sudah, oh iya, saking banyaknya pekerjaannya Pokja nih. Ya, ada misalnya nih, karena Pokja itu kekurangan personil ya, akibatnya apa? Hanya ada 10 orang, 10 person di PBJ di Pokja. Akhirnya ketemu di bolak-balik Pokjanya cuman hanya ada 10. Kira-kira kalau dia harus melaksanakan 200 paket, bisa nggak kerja timbuk untuk 200? Ya. Mitigasi resikonya untuk seorang APIP, iki mesti Pokjanya nggak mungkin kerjanya timbuk. Mesti satu proyek yang ngerjakan satu orang Pokja. Ini resikonya bahaya sekali, Pak. Karena apa? Kita ini nulis, kita itu melaksanakan, nggak ada yang ngawasi, rumangsanya bener, perasaannya udah bener gitu. Ini udah bener nih, saya nulisnya begini nih. Ya. Tapi ternyata, karena dia sendirian, merasa bener, nggak ada yang ngoreksi, akhirnya banyak sekali kesalahan kayak tadi. Ya, ngentri, hari pelaksanaan, harusnya 300 sekian, ini cuma 180. Ya, 180, berarti apa? Terjadi human error. Nah, kalau Pokjanya itu minimal 3, jika terjadi kesalahan, ada yang ngebantu. Oh, ini salahnya di sini. Oh, saya review lagi, salahnya di sini, tulisannya ini, entry datanya itu seperti ini. Kayak gitu. Nah, ketika tadi Pak ada kekurangan yang sangat jelas seluruh Indonesia, personel di UKPBC itu kurang, akibatnya tadi kesalahan-kesalahan seperti itu sangat banyak saya jumpai. Ya, makanya Bapak Ibu, untuk yang teman-teman HPS-nya itu harus direview, ya tolong lakukan review dengan benar.
Nah, dan review dengan benar itu tidak cuma Bapak Ibu ini ngeceknya sudah survei ya, sudah jawabannya sudah survei dicentang, sudah survei. Halo, itu bukan review HPS, nggak begitu. Ya, memang benar-benar butuh waktu. Tidak cuma sejam review HPS proyek sekian miliar selesai, enggak. Ya, makanya ini kemampuan teman-teman Pokja juga nih, Bapak Ibu yang di MS Group nanti bisa diskusi lah gimana nih, apa sih seharusnya yang dilakukan termasuk harga timpang. Saya sedih review harga, evaluasi harganya timpang itu dikasih rumus saja selesai, timpang atau enggak. Masalahnya timpangnya ini kenapa? Atau ini timpang bawah itu bukan kewajibannya Pokja untuk mengklarifikasi, Bu. Oke. Tapi tolong dibantu. Ini ketika Pokjanya ini menemukan timpangnya itu timpang bawah dan itu sangat signifikan, kenapa sih nggak nanya? Kan ketemu ketika klarifikasi misalnya. Kan bisa mengkomunikasikan, iki nyapo sih? Kok segini itu loh? Kamu tahu nggak sih ini seperti apa? Kok nawarnya segini gitu? Apa kayak bonus aja loh segini nih? Kadang-kadang itu turun 80%. Ini kan nggak masuk akal. Nah, ini cuma perlu menanyakan. Ingat, klarifikasi itu hanya mencari mencari satu penjelasan lebih, tapi tidak merubah substansi. Walaupun tidak merubah substansi, tapi kita ngerti gitu. Oh, gitu toh. Ntar aku laporan PPK ya, lu hati-hati loh, masalah di sini loh. Saya udah konsultasi, bapak ternyata begini-begini. Dia nggak paham tuh yang begini nih. Kayak itu. Itu bocoran-bocoran, ya, budi baiknya Pokja kepada PPK. Kalau Pokjanya sebenarnya ngerti tapi budinya kurang terlalu baik sehingga yang timpang bawah tidak diklarifikasi, tidak dikasih note, ya PPK-nya nggak paham, merasa manusia setengah dewa, pelatihan 3 hari lulus sertifikasi, kemudian pegang proyek 11 miliar, ya nggak tahu segala macam, akibatnya apa? Nanti dia bermasalah di pelaksanaannya, gitu. Siap. Gitu. Oke, siap Bu. Kuncinya ada di perencanaan pengadaan ya Bu ya, harus direncanakan dengan baik. Kalau tidak berarti merencanakan kegagalan. Terus ini terpenting ya Bu, risiko itu harus dikelola dengan baik. Itu kesimpulan kita sore ini ya Bu ya. Bahwa risiko pasti ada, tapi harus dikelola dengan baik. Jika tidak, maka risiko yang akan mengelola kita. Risiko memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk menjadi masalah. Itu Bapak Ibu, kunci pada hari ini, risiko harus dikelola dengan baik kuncinya. Dan ini karena waktu sudah menunjukkan jam 15.48 Ibu, kebetulan yang resen juga sudah habis diakhiri dengan Bu Afriana tadi. Sebelum diakhiri Bu, barangkali closing statementnya atau Pak Muji Santosa dulu deh untuk barangkali menambahi Pak Muji, melengkapi. Dipersilakan Pak Muji. Ya, terima kasih Pak Muklis. Ya, kita terima kasih atas kehadirannya Bu Mulyati ini ya, dengan penuh semangat di acara ini. Ini banyak minta dari para peserta ini agar menghadirkan Bu Mulyati dari para netizen seluruh Indonesia Pak Mus. Oh, jadi, siap. Terbangunlah kompetensi kita mengenai mitigasi risiko walaupun masih pengantar. Mudah-mudahan dengan seperti itu nanti kita akan memperkuat integritas kita. Dengan integritas kita mudah-mudahan pengadaan semakin bermutu, value for money dan sebagainya. Saya ucapkan terima kasih pada Bu atas kehadiran dalam acara ini maupun ada para Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan masih berlanjut acara seperti ini. Terima kasih. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan Ibu Mulyati Zamzami, jangan bosan Bu, suatu saat pasti akan diundang Pak Muji Santosa lagi. Oke, dipersilakan closing statement-nya Bu Mulyati. Baik, Pak Mus, Bapak Ibu yang masih hadir, ada 258 yang masih bergabung, risiko selalu ada. Risiko selalu menempel dimanapun, di tahapan manapun, di tahapan apapun. Ya, tidak hanya di organisasi, tetapi sebagai personil, sebagai pengelola pengadaan, kita mempunyai risiko bawaan. Risiko itu tidak bisa kita hilangkan sama sekali.
tetapi juga jangan terlalu takut terhadap risiko. Karena risiko itu bisa kita kendalikan dengan beberapa strategi yang 4 tadi. Ada menerima risiko, memitigasi risiko, ada yang menolak risiko, ada yang mentransfer risiko. Ibarat kata kita berada di sebuah pegunungan yang berkabut. Risiko itu kalau dilihat dari luar, dari jauh, pasti akan gelap. Tapi ketika kita berani untuk menghitung, mengelola, kita bisa masuk ke wilayah yang berkabut tadi, coba kita lihat, apakah masih segelap itu? Pasti banyak sekali yang bisa kita lihat. Dari sana kita bisa melihat ada jurang yang harus kita hindari, ada pohon yang harus kita lewati, dan ada jalan terjal yang mungkin harus kita daki. Siapkan diri untuk menghadapi semua risiko tadi. Risiko punya potensi yang sangat besar untuk menjadi masalah. Maka mari kita melakukan segalanya dengan memitigasi risiko. Ada kesalahan saya di dalam memandu acara ini, mohon maaf. Saling mendoakan, semoga kita selalu sehat di masa pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Mulyati Zamzami yang telah menyampaikan materi mitigasi risiko pada siang sampai dengan sore dan petang hari ini dengan baik. Teman-teman ada yang chat, Bu, saya ikut semangat dengan gaya Bu Mulyati Zamzami menyampaikan materinya. Gitu. Mudah-mudahan ke depan selalu hadir di MS, Bu, memberikan pencerahan kepada kami semua, utamanya para pelaku pengadaan, kayak Pokja, kayak saya ini, Bu. Terima kasih telah diberikan kunci-kunci oleh Ibu. Risiko selalu ada, risiko tidak bisa dihindari, tapi bagaimana kita harus menyiapkan diri untuk menghadapi risiko tersebut ya, Bu, ya. Oke, siap. Terima kasih banyak Bu Mulyati Zamzami, terima kasih banyak kepada Pak Muji Santosa, Pak Mukhlis Isnaini, dan semua peserta. Saya selaku moderator barangkali selama memandu jalannya diskusi mulai siang dan sore tadi hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya selaku pribadi dan mewakili Muji Santosa Training Consulting, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan. Saya kembalikan kepada Pak Mukhlis.